Nah ini Dafar. Nah Dafar mau bantu. Nah Dafar bantu. Mohon. Saya tanyakan, saya minta dia untuk menjawab apa itu arti kata koleksi, nggak bisa. Apa orang ini? Shalom. Nah ya Dafar mau bantu. Semoga damai dari Tuhan menyertai kita ya. Jangan diskusi kayak pasar. Saya menanggapi dulu ya tadi yang dikatakan tadi kisah para Ya Sinaiticus. Dafar kau bilang dibawakan, kau arahkan dia untuk bawa Sinaiticus kan? Sudah tadi. Oke. Ini mau kasih tikus langsung. Tikus 4 baris kan? Dia salah. Nah ini dibawa. Bener kan? Untuk bangun aja. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Di sini kita sama-sama belajar kan. Ini nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh gitu. Tetapi kita coba belajar ya. Nah, Coba tadi di belajar. sini dikatakan bro siapa yang tadi ya? Nggak ada spasi. Kok sinetikusnya berbeda sih? Gue langsung loh. Gue langsung itu kok ada lingkaran-lingkaran. Ini Gua ada lingkaran. sinetikus. Coba turunin. Punya gua. Kalau gua kan langsung dari ini. Langsung dari website Greek ini. Kita lihat nih. Ya, kamu dari situ, gua dari sini nih. Lebih validan data gua. Coba Pio. Itu nggak dipisah deh. Itu nggak dipisah, tapi dia bikin pemisahnya dari kotak. Dibikin terpisah. Iya. Dibikin terpisah. Padahal itu tidak terpisah dari teksnya. Gua ada aslinya nih. Ini aslinya nih. Nih, sini ya. Dari mana sih? Bentar. Bacaan nih. Oke. Nih ya di sini nih. Mulai dari sini. Eklesia Katoles di sini kan ya. Nah, itu benar. Gitu nggak ada terpisah deh, sengaja tapi dia buat kotak. Lihat ya. Bandingin tuh, Dipisah sama lingkaran merah. Dikasih lingkaran merah tuh. Kotak merah tuh. Roti. Oke. Udah jujur lagi kan kedua kan teman-teman nih. Saya punya nggak ada lingkaran. Tuh diedit, bener kan? Tuh. Oke. Diedit kan? Udah? Edit kan punya lo? Oke. Edit kan? Jujur aja. Punya gue dari sini nih sumbernya nih, lihat nih. Bridgman Art Library Ltd V Corel Corp. Nih. Ada copyrightnya. Punya lo dari mana? Yang di lingkar-lingkar itu dari mana? Di mana? Itu di mana? Kamu dapetnya dari mana? Oke, udah ya. Jangan dipotong-potong dulu Itu ya. yang sudah di Udah di Astaga, Udah jangan dipotong apa? dulu. Kalau misalkan Padre Pio yang teman saya diskusi, yang lain minta tolong dikondisikan dulu suaranya gitu ya. Di sini kita udah saya bilang di sini tidak ada namanya menang kalah. Tetapi kita di sini sama-sama belajar. Oke. Iya, aku tahu. Tapi kamu udah pakai editan, kamu udah menghina. Coba itu teks as. Bagaimana kamu seorang bukan akademisi pula dia, Bang. Astaga. Bagaimana? Penghinaan akademisi itu. Dia sumber aslinya. Astaga, kok diedit kayak gitu? Itu kan kalau bawa sumber data primer yang sudah diedit kayak gitu kan parah Udah juga ngobrol itu. dulu sepuasnya, ntar saya ngobrol ya. Saya ngomong. Ya sudah silakan. ngobrol aja. Jangan hobi playing victim, Dafar. Jangan Hobi playing victim itu yang perlu ditekankan. Jangan Oke. merasa teraniaya. Oke, silahkan. Sekalian ngobrol dulu. Kamu edit. Udah? Nah, silahkan. Oke, tadi saya melihat data yang dibuka tadi ada namanya restoration gitu kan. Di sini juga ada namanya restoration. Berarti data yang asli Bukan itu. usah banyak mulut, bukan langsung. Kalau gue bukan mulut. Astaga, ini kan lagi menjelaskan bisa diam sebentar. Enggak begini, Dafar. Kamu buka dulu, terus kamu jelaskan. Ini Gitu. Ini kan saya sudah jelaskan. Kan kalian tadi bilang ini data palsu. Restoratif apa yang kamu bilang tadi? Ini langsung dari Codex Sinaiticusnya itu, dari websitenya langsung. Codex Sinaiticus ini adalah manuskripnya yang asli. Iya. Manuskripnya asli. Tolong jangan dipotong-potong dulu. Katolik tahu kan? Cara Udah diam diskusi kamu, yang- langsung lanjut. Oke, di sini emang nggak ada, di sini nggak spasi. Semua kalau misalkan kalian lihat aslinya, ini nggak ada spasi semuanya. Nih, lihat ini nggak ada spasi. Tetapi ada namanya tadi restoration. Nah, kita lihat restorationnya. Di sini ada spasi teman-teman, gitu. Ini ada spasi. Kenapa ada spasi? Ayo coba jelasin. Nah, kenapa ini ada restoration berarti. Iya, kenapa ada spasi? Coba. Oke, kita Udah lanjut. kritik teks coba. Kita Kenapa ada spasi? baca restoration ya. Kita masuk ke Bible Hub.
Nah, Kenapa ada spasi kok masuk di Bible Hub? Astaga Tuhan. Kenapa ada spasi? Kok kritik teks apa ini? Kenapa ada spasi? Kalau Jerome translate satu kalimat utuh. Jerome translate-nya Katoles itu utuh loh. Bukan dipisah. Bentar, Protestan pakai kritik teks siapa ini? Iya. Jerome atau siapa? Gak bisa jawab dia. Belum nyampe itu. Dia belum nyampe bisa saya jelaskan nggak? Nanti kalian silahkan kalian bantah. Iya, jelaskan kenapa ada spasi lo, Dafar. Ya, kenapa ada spasi di dalam ke kritik karena itu teksnya beda dan makna. di itunya, link transkripnya. Kau jelaskan melalui dari websitenya sendiri. Bukan Oke, langsung kau di ngambil sini Bible ada Hub, spasinya, jauh ini sekali. restoration ya. Ini kan udah ada kata si bro tadi mengatakan ini nggak ada spasi. Ternyata di sini ada spasi. Nih, ada spasi ya. Ini restoration. Yang saya lihat tadi juga itu restoration yang dia perlihatkan pertama gitu. Nah, di sini karena di sini tidak ada dijelaskan secara detail, di Bible Hub itu dijelaskan secara detail gitu. Nah, translationnya juga ada di sini teman-teman, ya kan? Translationnya di sini lihat ya. Then indeed the church throughout the whole of Judea. Then indeed the church throughout the whole of Judea. Nah, di sini juga nggak ada yang beda kok. The indeed the church through all of Judea. Nah, di sini beda teman-teman. Church, ecclesia, kat, holes. Ini apa artinya holes? All, semua. Kenapa sih ini? Nah, kalau misalkan Anda mengatakan ini gereja Katolik yang merujuk kepada organisasi, ya saya tidak menyangkal pemikiran kalian, tetapi dari sini sudah beda teman-teman. Yang saya tunjukkan tadi juga Codex Sinaiticus tadi, di sini tidak ada ditulis bahwa di sini ada namanya Katolik, gitu. Bahwa Tapi kalau misalkan Anda menentang ini, berarti Anda menentang Sinaiticus gitu kan, Codex Sinaiticus. Dafar, aku bertanya Dafar. Ya, silakan. Kalian pakai metode kritik teks siapa? Begitu. Datarnya udah nggak salah, jangan pakai Jerome dulu lah. Ya, Tuhan. Aduh, perasaan Santo kritik teks Jerome itu masih dipakai sampai sekarang, gitu. Terus ini pakai apa? Ya aku bingung, aku bingung juga ya. Protestantisme pakai kritik teks siapa? Metode kritik teks siapa? Gitu. Dafar tidak menjawab tadi kenapa dipisah. Pakai kritik teks sendiri, Yo. Dia bawa Sinaiticus, tapi sudah diedit, ada lingkaran merah agar supaya terpisah. Seperti argumentasinya penginjil Mikael tadi, terpisah gitu. Kalau yang tadi dia nggak bisa menjawab di kritik teks yang di teks aslinya itu tidak terpisah, dia tidak bisa menjawab karena itu asli. Nah di Dafar ini apa? Udah ada lingkaran merah pula. Itu dari mana? Jangan kau ketawa di bawah, kau jelaskan loh. Kau open mic. Jangan sosokan, jangan playing victim. Dafar dari tadi itu kan ditanya. Ini ya Vio ya. Kenapa bisa ada pemisah? Itu kan yang ditanya. Kenapa bisa ada pemisah? Lalu maksud dari pemisah itu apa? Itu ditanya sama Christ. Dari tadi kamu nggak menjawab, yang kamu katakan begini. Tidak dijelaskan secara spesifik di sini, tapi di Bible Hub ada. Loh, maksudnya? Itu gimana sih? Nah, Kamu bawa tadi datamu semua bentar, satu-satu saya jawab dulu ya. Satu-satu gitu ya teman-teman ya. Dari tadi itu yang ditanya cuma satu pertanyaan kok. Astaga, Bina kamu bisa. Udah jangan curhat. Nah Pria tuh ini ya, jangan curhat. ini Pria itu diklik, ini teman-teman ya. Ini diklik, kalau kita klik ini warna merahnya itu akan menuju ke sini. Jadi kalau misalkan kalian mengatakan ini adalah udah di restorasi, ini otomatis gitu. Saya klikatnya itu ke sini gitu. Bukannya saya membuat Restorasi ini. apa sih Dafar? Restorasi. Astagfirullah. Iya kan restorasi. Hal-hal yang aneh ya. Loh. Hal-hal yang kecil-kecil gitu harus dibahas gitu kan. Kita yang esensi lah. Tolonglah ya. Kamu paham tidak apa itu restorasi? Coba baca Eneto Petron itu juga. Enggak.
Ya, dari kerai-kerai. Oh, yang bawa kalimat Lu restorasi tadi kok jelaskan mengatakan apa kan saya menambahkan warna-warna merah ini, sedangkan itu otomatis gitu kan. Nih, Lo otomatis bagaimana? Di kalau sini saya tidak klik otomatis teks aslinya. ini Dafar. otomatis merujuk ke sini gitu. Apakah Jadi- bapak-bapak gereja, apakah kemudian para teolog itu melakukan apa? Menggaris itu dengan tanda merah di teks aslinya? Astaga. Ini Nah, apa ini itu namanya. restorasi? Apa itu restorasi dan kenapa dipisah? Itu dari tadi pertanyaannya. Satu pertanyaan nggak ada kau jawab. Jawab yang betul. Ya karena ini restorasi karena memang maknanya itu berbeda gitu kan, makna. Bahkan kau tuh jangan jadi orang yang norak ya. Itu kan program dari websitenya memang mengklik satu kata. Ya, satu kata yang terdiri misalkan Bapak Budi B, klik A, P, A, K. Yang seperti itu, Bro. Jangan seperti itu. Jelaskan apa itu restorasi dan kenapa dipisah. Kenapa harus ke restorasi? Hah? Loh, itu yang kamu bawa, argumentasi yang kau bawa Yang itu tadi. pertama tadi membawa manuskrip restorasi siapa? Kan kamu yang bawa. Bukannya Kamu si yang bro bawa tadi. kalimat restorasi, bro. Tunjukkan yang pertama yang dibawanya tadi. Coba tunjukkan. Ada di atasnya itu restorasi. Silakan. Dafar ini apa Dafar? Coba baca keterangan di bawah. Ada Ecclesia copyright. Katoles Veritas. Kalau ini kalimatnya gak terpisah asli. Ini. Enggak. Coba punyamu, Ke atas tadi ada Coba datamu. namanya restorasi. Coba Iya. datamu. Kita ngomongin Nah, restorasi, lu tunjukkan kan? ke Mikael Kita ngomongin tadi ada tadi di restorasi, situ kan? ada restorasi. Bukan itu. Kamu jangan bohong, Bro. Ih, bukan bohong kamu. Itu yang dibawa, Lo, Dava. lo dia yang bohong mana Lu nggak dulu. ngerti restorasinya kenapa? Kamu makanya kan aku tanya Ini restorasi dibawa, itu Dava. apa? Dafar, dan Baca tadi dulu dibawa di sama Karen adik saya ngomongnya itu. kenapa? Tunjuk ulang lagi deh. Itu websitenya dari Yang mana deh? pertama Ini yang dibawa. restorasi Veritas silakan. deh coba naik. Coba Veritas ngomong sama Dafar deh. Dishonest debater soalnya coba. Lu kan udah pernah jawab kan apa kayak gini kan. Dishonest debater nomor 2 nih lihat. Kenapa restorasinya terpisah Katolesnya? Ayo. Lah, lu kan tadi pertama yang menunjukkan bahwa manuskrip yang restorasi. Lah, kenapa saya yang harus Restorasi. Ini bukan restorasi. Astaga Kau yang Dafar. bawa, Dafar. Kau yang Dafar. bawa, kau yang Astaga bawa. Dafar. Itu teks gue yang gue pegang, yang ini depan muka lo itu sama yang di laptop lu sebelah kiri. Coba Oke. lihat. Bedanya Kamu itu bersumpah udah di dulu ya. lingkar merah. Biar kita jangan bersumpah. Kamu bersumpah bahwa dari tadi kamu tidak membawa manuskrip restorasi demi Allah. Kok manuskrip restorasi sih? Itu bukan manuskrip restorasi yang gue bawa. Coba kamu lihat di sebelah kiri. Lihat sebelah kiri kau. Enggak. Coba iya atau tidak itu aja. Kalau misalkan Anda Bukan kan? Ya atau tidak? Maksudnya apa? Lihat Ini sini, akademik lihat atau sini. apa sih? Lihat di sini. Dia mau kemana-mana. Jangan semuanya, Enggak, jangan bukan semua restorasi. ngomong. Bukan restorasi. Bridgman Art Library. Gue ambil dari situ. yang Bukan restorasi. pertama Anda diskusi sama Bro Mikael. Aduh, bentar Dafar begini. Gak usah Yang banyak. pertama Kok balik? Gak usah banyak. yang pertama tadi. Dafar, yang pertama dibawa coba sama buka. adik saya, yang dibawa adik saya itu bukan kayak yang seperti yang kamu katakan ini yang restorasi tidak. Bukan restorasi. Dan tadi tidak ada kan Yang gue pegang bukan Tadi yang restorasi. pertama itu Ini langsung dari restorasi. art library-nya. Coba kamu buka source kamu itu dari Nggak mana? berani Kamu kan? buka Nggak berani kan membuka kan? Lah, ini bukan Tadi Anda bodoh, membawa tidak, restorasi Dafar. yang pertama Dafar. itu restorasi. Dafar. Makanya saya Dafar. naik karena Anda membawa manuskrip Ih, restorasi. kamu naik pun makanya aku bilang kan si penginjil tadi kamu mendengarkan Dafar Enggak. yang tadi Bersumpah dulu, dia bersumpah dulu. Ini si penginjil di tadi hubungan ya, yang di mengarahkan ke restorasi Oke. gitu. Oke, Si bersumpah penginjil dulu yang teman mengarahkan, lu. kami Gini, mengikuti gini, dia. Bersumpah dulu di Begitu. teman lu. Kalau misalkan dia benar segala mengaku satu-satu bahwa lah ngomongnya. coba dibuka tadi data restorasinya tadi, silahkan. Aduh. Ini kan nggak berani kan? Di Nah, restorasi. Nanti sabar kita Coba belum buka ke yang tadi restorasi. keren. Ini. Jangan Enggak, buka bukan yang tadi. restorasi. Yang tadi yang restorasi gitu. Nah, Udah ini. Ini. Kata restorasinya nggak bisa juga. restorasi. yang kata kalimat restorasi ada- dia ada sendiri tanda kita di yang sana. ini dia. Dipisah enggak? Coba. Dipisah tidak? Nah, dipisah tidak? Ke atas, Oke, siap, sebentar, boleh, sebentar. boleh. Judulnya. tidak? Biar kita lihat sama-sama. Judulnya, silakan. Ke atas, bro. 366. Ya, 366 back. oke.
Oke. Hah? Apa? Udah ya? Apa? Restoration. Apa? Nih, gua ambil dari sini nih. Gua ambil dari sini. Gua kasih unjuk dari Nah, sini. Bentar. kan tadi kan lu bohong Kita kan? pencet nomor 1 ya, teman-teman. Lihat dulu. Nah, Nah, sini itu apa kan. nih, teman-teman? Hah? Kamu kenapa? Lihat dulu, lihat Kamu dulu. kenapa? Belum nih, lihat nih. Kamu kenapa? Kodeks apa di sini? Kodeks Sinaiticus. Kamu kenapa, Dafar? Hah? Tapi Kamu Anda tidak mengakui. Teman-teman dia mau ketawa Gini, tadi gagal ketawa ya. gagal kau. Gagal ketawa. Hah? Tadi lu tidak mengakui bahwa yang lu bawa itu bukan restorasi gitu. Dafar, ketawa. restorasi Kamu mau ketawain Itu apa? restoration, restorasi. Aduh, ya Hah? Tuhan, Gagal Masya Allah. ketawa. Pio, aku pikir tadi kalimat restorasinya dia maksudkan itu di kalimat yang sedang kamu baca ini. Aku pikir itu. Ternyata judul yang di atas itu, Gagal Dek. ketawa. Judul di atas, anjay. Isi Mina ini nggak Terus ngerti gagal. apa yang namanya. Gini ya, saya jelaskan ya. Coba Dafar jujur. Judul punya kamu apa? Lift berapa? Coba jujur, Oke, ada nggak tulisan lift? kamu jujur dulu. Coba jujur, coba kamu yang bawa jujur. itu. Sekarang kamu yang jujur, Oke. ayo. Coba kamu Oke, yang yang jujur. kamu Lift bawa dari ini, berapa? kamu jujur dulu ya. Iya, Kamu Kamu jujur yang jujur. dulu. Kamu bawa Kamu ini Weh. manuskrip. Kok jujur. Kamu minta untuk jujur. Sekarang kamu yang jujur. Satu cewek aja udah yang dampak lagi yang cewek-cewekan ya kan. Sorry Kamu ya. yang jujur. Itu kamu ambil lift ke berapa? Itu kamu dapat ambil Sinaiticus dari yang ke berapa? Kamu Bro, jujur dulu, Bro. Sebentar, Ih, kamu jujur. jujur dulu. Kamu yang jujur, Yang kamu yang jujur. bawa Coba ini, kamu lihat ke yang atas kamu itu bawa tulisannya itu. berapa di itu lift berapa? Iya, Astaga. itu manuskrip ke berapa? Coba jujur ke atas. Ada nggak di situ? Nggak ada manuskripnya, nggak dikasih unjuk. Dikasih unjuk nggak? Oke, kamu Ayo, itu dari mana? Oke, Coba. yang kamu Sumber bawa website ini kamu dari mana? adalah salinan dari manuskrip. Makanya ditulis di situ. Oh, salinan. Salinan dia pakai. Salinan. Kamu salinan. Pantesan coba kalau Enggak, ini saya salinan. menanggapi dulu. Bukan. Jangan Ini kemana-mana kamu baca dulu. ini apa Tunjukkan ini? yang tadi. Bridgman Tunjukkan Art. warna kuning tadi. Tunjukkan warna bentar. kuning tadi. Ini dari mana? Ini dari mana? Bridgman Art Library. Tunjukkan Apa ini? warna kuning tadi. Tunjukkan warna kuning tadi. Jangan yang ini, Warna yang kuning. pertama. Ah, Nah, kuning. ini dia hasil dari. Ini Ini udah Ini. dipulihkan. Ini udah ketika. Pulihkan, tapi salinan. Bagaimana, Dafar? Astaga. Salinan yang dipulihkan. ini Prot. Aduh, bagaimana ini yang kamu maksud. Ya, bentar, Kray. Aku dari tadi mikir restorasi tuh yang di mana sih dia maksud restorasi? Aku berpikir keras sambil makan nasi Oke. goreng tadi kan. Oke. Dari tadi kan. Dengar dulu, Dafar. Aku mikir keras tadi kan. Yang mana Restorasi maksudnya dari teknik. restorasi kan? Dia bilang gitu di kalimat kan, dia bilang kan kalimat loh. Ternyata dia bilang kan itu kan direstorasi kan, itu dipulihkan. Ini restorasi. Iya, itu manuskripnya yang dipulihkan biar terang kau bisa baca tolong. Ini yang dipulihkan. Ini yang dipulihkan. Astagfirullahaladzim. Doa kan Ini yang dipulihkan. akromnya keluar. Ini yang dipulihkan nih. Ini yang dipulihkan. Makanya kan gue udah bilang ini yang dipulihkan. Oke, Ini yang asli. Ngerti nggak? Ini yang dipulihkan nih. Ini yang dipulihkan nih. Scanlationnya nih. Ini udah di scan, ya kan? Ini yang asli. Gue kasih unjuk nih. Nih, tuh. Ini yang asli. Makanya kalau lu zoom out, di sini kan ada 4 baris. 4 baris nih ya kan? Ada 4 baris. Teman lihat nih 4 baris ya. 1 2 3 4. Nah, kita lihat di sini ada berapa baris juga nih. 1 2 3 4. Karena ini apa? Ini udah di scan. Nah, ini yang dipulihkan, ini restorationnya. Gue udah bilang gue nggak mau buka color restorationnya, tapi nanti. Karena kalau misalnya ini restoration ya ini lebih kena lagi, sama aja. Karena nggak ada perpisahan, nggak ada kalimat pisah di situ. Ya, karena dalam manuskrip aslinya kita lihat juga tidak ada nih. Kita lihat lagi, tulisannya nggak ada yang terpisah nggak ada. Nih kita bandingkan dua-duanya nih ya. Ecclesia Katoles, ya kan? Sorry, Pio pinjam. Di sini nih, ya ini kan tulisannya Ecclesia Katoles. Kita balik ke sini nih ya. Ecclesiae strip, ya. Ada A-nya di sini, Katoles tuh, ya. Tuh. Gue kasih unjuk asli, kalau gue tuh jujur. Ini restorationnya sama yang manuskrip aslinya itu nggak diubah gitu loh. Nah, ini restorationnya. Coba kamu kasih unjuk sekarang restoration kamu kayak gimana? Yuk kamu yang kasih unjuk sekarang. Coba Sekarang kamu kasih unjuk warna kuning tadi coba kamu kasih ditunjukkan. unjuk sumber kamu. Kamu kasih unjuk Coba sumber kamu warna sekarang. kuning tadi tunjukkan. Coba warna kuning tadi tunjukkan. Coba. Nah, di situ cut sama college-nya itu dipisah atau disatukan? Disatukan. Satu. Nyambung. Memang ada perpisahan di sini tapi disambungkan sebenarnya kalau lu lihat dari aslinya. Coba kamu buka. Kamu sekarang. Oke, final ya teman-teman ya.
penulisan ya. yang Tadi tadi di ya situ Far, yang udah sudah jelas ya direstorasi itu dipisah ya. Far. Dengar dulu, yang direstorasikan tadi yang sudah dipulihkan di dalam bentuk website tertulis seperti itu, karena terlihat, kamu lihat itu terpisah karena apa? Itu angkanya itu besar, hurufnya itu besar, beda dengan tulisan langsung dari manuskripnya. That's why tadi dikatakan, saya tuh berpikir tadi apa ya, maksud dia ini apa ya yang restorasi itu? Ulang lagi dek, buka lagi dek. Yang tadi dek yang sudah di Makanya sudah gue di- minta dia yang buka, jangan kita Ya yang kau buka, kau Kita minta sosokan Dafar yang ketawa buka. di bawah Dafar, kau Ya, sosokan ketawa yang- di bawah, jujur yang kau tadi dek, Dafar. yang cut holes itu. Nah, itu yang sudah direstorasi deh, yang sudah di scan, yang sudah di scan aja. Nah, Ini scan itu doang. Scan ini nggak bisa jadi hurufnya landasan tuh- ya. Hurufnya itu besar. Dan itu memang seperti itu programnya. Beda kalau kau lihat secara manuskrip. That's why kita, kalau kamu tidak, aduh gimana ngomongnya sama batasan ini norak sekali ya. Dia nyadar gak sih kenapa bisa kepisah begini? Dia nyadar gak sih karena kalimat selanjutnya inilah Dia inilah lagi ini buka dikunjungi oleh penjelasan. Petrus. Ini ada kata Petron. Dia mana tahu? Yang kan yang dia fokus ke sini kan dari awal. Buka Dafar, jangan nanti kau Buka. komen-komen di bawah. Buka Sosokan di lagi, bawah. buka lagi. Kamu nggak ngerti. Buka Dafar, buka. Jujur, belajar jujur Dafar. Dafar, loh, kok diem? Lagi buka data lagi untuk Apalagi yang mau dibahas kan? Ya Tadi buka datamu tadi. kan kebohongan kalian sudah terlihat. Oh, kau yang kan? bohong, Kalian belajar mengatakan jujur. Lah, astaga kebohongan Nah. kalian. Yang mana? Kan, kalau mau bohong nih, kalau gue mau gak jujur, kalau gue mau gak jujur, kalau mau gue gak jujur nih gue pakai bubble hub dari tadi nih, katanya dikasih apa mantap di ini. sini? Nih, Mantap. di bubble hub dikasih apa di sini? Coba Pio zoom. Nih gue zoom ke ini. Dikasih apa di situ tandanya tuh? Nah ini namanya gak jujur. Di mana tuh websitenya? Mantap. Di mana websitenya? Itu Nih, gak jujur nih. karena di Gak jujurnya di mana? karena di manuskripnya nggak ada seperti itu. Ya, oh ya itu baru gak jujur. Itu baru gak jujur. Yang bohong aja dibuktikan ya. Iya, coba deh kita lihat di manuskrip aslinya ada tidak tanda petiknya itu di atas? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu nggak ada. Katanya di sini teman-teman K A Nah, T. pertanyaannya mana tanda petiknya di atas untuk terpisah? Mana, Dafar? Kalau dalam bahasa Ibrani katanya itu adalah nikut. Kalau dalam bahasa Ibrani disebutnya nikut. Kalau dalam bahasa Yunani itu tanda petiknya untuk memisahkan tanda bacanya. Mana di situ di manuskrip aslinya? Sekarang dia harus membuktikan sebenarnya yang bubble hub ini kenapa ada tanda. Nah, gue tanya sekarang ke dia, bales. Nah, kenapa Protestan semuanya pakai cut-cutnya ini ada tanda? Nah. Bales sekarang kayak gitu, coba lu jawab, Jafar. Hah? Kok diam? Coba bales jawab. Ini kan restorasi juga kan? Ini restorasi juga kan? Di bubble hub kan? Coba jawab. Restorasi yang kamu bawa dengan restorasi dari Babel Hub malah jauh beda juga. Restorasi yang kamu bawa tadi dia itu tidak ada tanda petik. Di sini ada tanda petik. Inilah Protestan tidak ada jujur-jujurnya. Gue bales. Bisa jawab nggak ini? Ayo jawab dong. Kenapa ini bubble hub ada cut-nya di sini? Punya Protestan loh ini. Jeder. Kan udah terbukti kan tadi yang restorasi yang kamu tunjukkan udah terpisah. Terbukti. Apalagi yang Ya ada tanda petiknya. Nah ketahuan kan teman-teman nih kebohongannya di sini. Kenapa ada tanda petiknya? Oke, kamu kan pintar Yunani. Itu artinya apa? Kok pintar Yunani? Apa hubungan sama pintar Yunani? Sekarang kita lagi ngomongin Ini ini. kenapa sih? S2 apa sih dia ini? Kamu gak berani jawab ya? Ini Kamu sekarang udah gak berani jawab kan? kenapa Gak berani jawab kan? Katolik itu Kenapa? selalu Nah, ayo kasih tahu jawab alasan kenapa. judging personal judgingnya itu Bukan curhat. Kamu gini bro. orang Katolik kenapa suka Bro, Dafar. menghakimi gitu kan? Curhat. Menghakimi, bukan Curhat selalu curhat. Bayang victim. Kenapa orang Katolik suka Jangan menghakimi? jangan curhat dulu. Bro, kamu kan bilang Curhat. ada pemisah. Kalau ada pemisah, maka ada tanda petik atau tanda baca di situ untuk memisah. Nah, Bible Hub memang ada tanda petiknya, sedangkan di restorasi yang kau baca itu tidak ada tanda petik. Nah, itu yang ditanya. Kenapa di Bible Hub ada tanda petik, sedangkan yang di restorasi tidak ada? Bahkan di manuskrip aslinya tidak ada. Itu harusnya kamu cari tahu. Nina, oke saya
jelaskan ya, berdasarkan yang saya tidak pintar Yunani, tapi saya bisa men-searching dari Google gitu kan teman-teman ya. Silakan aja. Oke, jangan ketawa dulu. Oke. Iya, ketawa kebodohanmu ah. Oke, Mina ini pertanyaan yang sangat sangat receh menurut aku ya. Di sini ya, tanda petik atas yang tadi yang ditunjukkan tadi itu namanya taisagogika, yaitu atau guillemet. Nah, itu penekanan kata. Ngapain harus saya bahas itu gitu kan? Penekanan kata. Itu. Ini Penekanan kata. untuk menandakan atau Penekanan kata. penghilangan bunyi atau huruf Penekanan dalam kata. ucapan. Penekanan kata. Memangnya di kodeks sinaiticus ada penekanan kata di situ? Astaga ya Tuhan. Ayo jawab sekarang, jawab. Ayo. Oke. Yuk. Kamu kan bawa sinaiticus. Jangan Apa di sinaiticus? bertanya mulu Nggak ada gitu kan. Jangan penekanan bertanya kata. Ayo, dulu. jawab. Saya clearkan dulu pertanyaannya Mina tadi. Dia memproblematikan tanda petik yang di atas tadi. Itu namanya taesagogika, yaitu dan memiliki bentuk sudut atau apalah itu kan. Saya kurang ngerti tentang Yunani. Tapi Nggak ada. Kamu ngerti nggak pertanyaan saya? Kenapa di Bible Hub ada, sedangkan di restorasi tidak ada, dan di ya itu manuskrip cuma tidak ada? penekanan kata seperti bahasa Mandarin. Bagaimana Sebentar ya. penekanan kata tapi tidak sesuai dengan di manuskrip? Kecuali Sebentar. kalau di manuskrip Itu memang penekanan- ada penekanan kata, boleh. Kamu bilang seperti itu. Astaga. Bawa ke bahasa Indonesia aja dah. Kamu Bawa ketawa bahasa apa? Indonesia aja. Penekanan kata itu apa? Penekanan kata aja itu diproblematikan oleh Mina. Luar Ya, biasa. karena akan merubah makna. Justru itu. Kamu akan Justru berpro- itu. ber- Karena berpolemik tidak ada di soal dalam itu. manuskrip, tidak ada di manuskrip, tidak ada di restorasi. Makanya saya pertanyakan, kenapa dipertanyakan? Kenapa ada tanda itu? Kenapa? Tanpa itu dan dengan itu juga itu tidak bermasalah sebenarnya. Itu cuman penekanan kata. Tanpa itu nggak bermasalah ya berarti nggak bermasalah kan? Iya. Terus kamu permasalahkan. Lah, seperti saya kan itu kan penekanan katanya itu beda. Iya, Saya, Penekanan saya. kata dalam hal Berubah apa? makna gitu. Gini loh, dasar. Tuhan. Itu tidak berubah makna. Kamu ini Permasalahan itu aku tanya deh sama kamu. Aku tanya deh sama kamu. Nggak usah. Di sini nggak usah, kita lanjut lagi. Nggak usah. Kenapa di Sinaiticus ya itu nggak ada penekanan kata di situ? Bisa tolong jelasin nggak kita? Kamu mending jawab itu. Nah, ini nanyanya itu tetap di Dia situ. bilang nanya mulu ke anak TK. Loh? Meninggal. Nggak usah dilari-lari kan. Gue minta kenapa di Sinaiticus tidak ada penekanan kata tersebut. Coba kau bicara bersuara. Jangan typing di bawah nanya mulu ke anak TK. Coba. Bersuara. Katoles. Kenapa dibilang katoles di situ? Iya, kenapa di situ ada penekanan? Itu yang dari tadi kita tanya loh. Kenapa ada penekanan sedangkan di manuskrip dan di restorasi nggak ada, bro? Kalau gitu, iya. Kenapa? Ayo bisa jawab kan? Kenapa? Kalau bisa jawab, bilang nggak bisa jawab, turun. Habis itu. Gitu aja. Langsung menenggau. Nanya mulu Nah, astaga. ketawa dia. Itu Bisa dari tadi Ya. pertanyaannya, Kalian bro. mau membahas tentang Gak usah lari. Itu dulu. kalian jawab dulu mau gitu. membahas Ayo, kalian mau membahas tentang kisah para rasul tadi atau membahas Aduh, tentang bahasa Dafar Yunani? begini Dafar. Dafar. Aku udah Enggak, aku kalian sederhanakan membahas- pertanyaannya si membahas Krai. atau kita akan Bentar membahas Dafar. bahasa Yunani? Dafar ku sederhanakan pertanyaan si Krai. Di Kodeks Sinaiticus itu kan tidak ada penekanan, tidak ada tanda untuk sebuah penekanan yang kau bilang penekanan tadi. Kenapa di restorasi ada? Begitu di Bible Hub-nya ada. Di Bible Hub. Di restorasi pertama tidak ada, di Bible Hub ada. Ini kan Protestan punya. Itu pertanyaannya. Simple. Sekali lah dasar lo begini lah. Ayo. Jangan kau lawan dah yang rendah-rendah terus kau nama kayak gini dong. Ayo jawab dong, bisa nggak? Soalnya itu ada di bukunya Kurt Aland dan S. Grant. Harusnya kamu tahu. United Bible Societies. Nah, gue kasih tahu jawabannya. Masa nggak tahu sih itu? Kenapa Kurt Aland nama Nestle Grant, Westcott dan Ford itu memisahkannya? Kenapa? Ayo jawab dong di situ. Kan sudah dibaca sama Krai loh, Dafar. Meninggal. Enggak. Dia ngapain gue bahas yang tidak esensi?
Lo? Sensi pula. Dafar. Kamu ngomongin restorasi kan? Mau belajar Yunani atau belajar Alkitab nih? Kita mau belajar Kok ini Yunani gimana atau sih? belajar Alkitab? Belajar AUEO. Bilang Protes. kamu belum sampai tolong loh. Dafar. Masih enggak ayo. Kita mau belajar AUEO atau belajar Alkitab nih? Itu aja intinya. Lo ini Meninggal kau, Alkitab meninggal. teks asli lo. Dafar. Lo kamu nggak paham. Kamu bawa kodeks Sinaiticus kan? Kamu yang awal membawa kodeks Sinaiticus, kamu mengarahkan penginjil Mikael tadi untuk membawa kodeks Sinaiticus, ya kan? Lo bagaimana kamu? Blunder dia. Iya, Gini Protestan. justru dari tadi mereka yang mempertentangkan kita untuk kata Katolik di situ di Kisah Rasul 9 ayat 31. Kita tanya di situ bagaimana penulisannya. Dia bilang kita mau belajar bahasa Yunani atau Meninggal Wina, meninggal dia. gimana orang ini? Ngerti saya. Ada dapat data baru dia. Ada dapat data baru dia. Itu Bible Hub. Itu Bible Hub. Oh, cepat. Iya. Nah, di bawah ada tanda nggak? Ada tanda nggak? Bawa data ditolak, astaga Katolik. Nggak ditolak. Iya, Bible Hub. Ya cepat. Bible Hub ya. Kenapa ada respondenfor di situ? Oke, saya mau membahas tentang kenapa ini ada titik di sini ya. Titik pula dibilang bisa titik. Tanda koma, tanda titik atas gitu kan, tanda koma atau apa gitu. Enggak dibilang, aduh. Astaga, bisa gak sih Katolik ini bisa? Oke. Iya, ini bisa kita nggak sih bahas kamu ya. sebagai orang Oke. S2 Protestantisme Ini kita bahas ya. yang lebih berkelas dikit? Oke, udah. Saya tidak berkelas emang tapi saya bisa belajar gitu. Anda berkelas kan? Iya, Tapi semuanya belajar, mohon semuanya ditunjukkan- belajar. Tapi belajar untuk jujur juga. Oke, jujur mohon juga. ditunjukkan Anda itu berkelas. Jangan memotong-motong. Jujur. Oke, Dafar saya jujur. jujur. Oke. Belajar untuk jujur. Baik, saya jujur ya. Saya akan menjelaskan kenapa. Tadi Anda bertanya kan kenapa di sini di cut itu ada tanda ini, sedangkan di restorasi Kodeks Sinaiticus itu tidak ada. Oke, kita bahas secara detail. Nah, itu namanya apostrof ya. Nah, kita coba ya baca apostrof. Apostrof merupakan tanda baca dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai penyingkat. Astaga, bisa adem nggak? Bisa. Apostrofi dibilang itu sudah lanjut Dafar lanjut. Bahasa Yunani pakai bahasa Indonesia, bos. Oke, sebentar aja. Mina jangan terlalu akut ya. Sering membaca sebuah kata Dia dengan bilang tadi apostrof. Harusnya dibaca gimana? Apostrofi. Astaga, ini bisa diskusi nggak? Kalau nggak bisa, Lanjut. Kami mengkritik Kalian nanya. kami mengkritik pronunciation Yunani. kalian yang nggak bisa terang gitu. Teman-teman, mungkin harus ada satu moderator biar enak yang dengerin. Betul. Nah, silahkan Dafar. Satu Betul, yang kamu sama moderator, moderator ngomongnya satu-satu. Kita ngedengerinnya nggak enak, bener? Iya, silakan. Jujur. Silakan tunjukkan dulu host siapa moderator. Moderatornya Saya siapa? mengikuti. Biar yang mendengarkan enak, semuanya teredukasi gitu kan. Bu Roma. Aduh, berjam-jam Bentar, Paman Airul, jangan dulu, bentar. dengerinnya. Ya sudah, bacakanlah Dafar, bacakan sampai selesai. Bacalah. Giliran disuruh baca diam kau, bacalah. Mina, silahkan di off dulu mic-nya karena perempuan kan ngomongnya terlalu banyak gitu ya. Oke, tadi saya bawa ini ya. Apostrof merupakan tanda baca dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai penyingkat. Sering membaca sebuah kata dengan apostrof seperti kan, ku, dan telah. Namun ternyata ini ya yang perlu kita tahu bahwa sejarahnya gitu kan. Jangan langsung ketawa gitu kan. Bahasa Indonesia gitu kan. Ternyata pada awal kemunculannya nih, apostrof tidak hanya berperan sebagai penyingkat. Nah, ilmu baru nih. Oxford English Dictionary mencatat bahwa apostrof berasal dari mana nih? Yunani yang berarti peniadaan bunyi dalam ucapan.
Nah, ini esensi yang saya bawa, bukannya ini gitu kan. Ini bahasa Indonesia segala macam lawak gitu kan. Padahal Oxford English Dictionary sudah mencatat di sini bahwa apostrof itu berasal dari Yunani yang berarti peniadaan bunyi dalam ucapan gitu. Ada anggapan bahwa apostrof pertama kali digunakan oleh Pietro Bembo, seorang sarjana penyair, bla 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 gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mempermasalahkan bunyi aja, menurut gua nggak kelas ya, Nggak ada yang mempermasalahkan bunyi, nggak ada. iya kan? Yang nggak Kalian mempermasalahkan apostrof kan? Tadi si Mina mempermasalahkan apostrof. Kenapa apostrof ini di sini ada, sementara di kodeks itu tidak ada? Nah, ini yang mempermasalahkan Codex Restoration. Sorry, Codex Restoration itu tidak ada, tetapi di sini dijelaskan bahwa apostrof itu cuma peniadaan bunyi dalam ucapan gitu. Jadi tidak ada pengaruhnya dalam makna. Makna ini sama dengan yang di sini itu sama, cuman bunyinya aja. Tetapi untuk mendalami tanda-tandanya tadi, saya belum pelajari gitu kan. Jujur saya akui, saya tidak mempelajari bahasa Yunani secara mendalam, tetapi apa yang ada di sini kita bisa lihat gitu kan, di Google bisa. Gitu. Jadi apostrof itu tidak membuat ini menjadi batal. Oh, kalian suka-suka aja menambahkan, enggak. Ini cuma bunyi aja gitu. Nah, itu aja terjawab kan? Kalau misalkan tidak terjawab ya suka-suka kalian ya. Intinya saya sudah membawa data untuk menjelaskan tanda itu kenapa ada gitu. Itu artinya apa? Udah saya jelaskan. Silahkan. Dalam diskusi akademik tidak ada itu kata atau proposisi suka-suka kalian kalau tidak terjawab. Itu diskusi akademik. Tidak ada suka-suka kalian kalau tidak terjawab. Silahkan argumentasinya, silahkan menyanggah. Kalau kemudian tidak sepakat, harusnya disertakan dengan data yang valid, begitu. Bukan suka-suka kalian, itu tidak ilmiah namanya. Silahkan. Oke. Satu, pertanyaan kita tadi apa sih? Kenapa kalimat di Bible Hub ada tanda kat dalam apostrofi, ya kan? Dengan kata holes, ya kan ya? Kenapa itu ada katastrofinya di antara katolesnya, ya? Kenapa ada? Kita nggak bertanya terhadap kenapa penggunaan apostrofinya, bukan. Ingat itu katanya dibilangnya apostrofi, teman-teman. V, apostrofe atau apostrofi, ya kan ya? Bukan apostrof, ya kayak. Kedua, yang kita tanyakan lagi lebih lanjut lagi, apakah itu bermakna kepada gereja Katolik gitu loh? Karena kan situ katoles harusnya kan, ya kan? Ketiga, pertanyaan kita adalah kenapa di manuskrip aslinya tidak dipisahkan, ya kan ya? Tetapi dalam restorasinya bisa dipisahkan menurut Dafar tadi. Bahkan ya kedua, di dalam Bible Hub dikasih kalimat kata-kata pemisah yaitu tanda apostrofi. Nah, dari tadi yang Dafar lakukan adalah tidak menjawab kenapa ada apostrofinya. Dia tidak menjawab itu, tetapi menjawab sesuatu yang tidak ada dari tadi. Jadi teman-teman di bawah sini bisa menilai kan bahwa kalau Dafar ini ya dari tadi berargumentasi tidak ada kenyataannya, dia hanya berargumentasi dari liar doang, pikiran liar dan tidak ada maknanya. Ya, sekarang aku balik nanya lagi, kenapa di situ ya ada kata kat holes, kenapa dipisah di Bible Hub? Kamu belum jawab di situ, jawab sekarang. Iya, dan aku mau meluruskan lagi ya sebelum kau jawab. Pertanyaannya masih tetap sama. Kenapa di Bible Hub ada? Dengar ya. Atau saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar aja ya. Yang paling mudah menyederhanakan ketika saya ngomong sama anak TK. Dek, kenapa, Dek, di manuskripnya tidak ada tanda itu, Dek? Dan pada saat dipemulihkan, Dek, itu tidak ada juga tanda-tanda seperti itu, Dek. Kenapa di Bible Hub ada, Dek? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Kenapa ada di Bible Hub sedangkan di tempat yang lain tidak ada, Dek? Begitu. Silahkan.
Oke, perlu kita tahu ya. Sebentar ya, saya buka dulu eh, data gue. Oke, di sini memang nggak ada. Nah, kalau kita lihat seluruhnya penggunaan tanda tanda koma atas ya. Kalau kita lihat semuanya di sini emang tidak ada. Udah saya lihat ya. Udah saya lihat semuanya memang nggak ada gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan mempermasalahkan tanda koma yang di atas itu tidak ada, berarti ini semua salah semua dong gitu. Nah, yang bisa saya jawab gitu ya. Yang bisa saya jawab di sini karena ini kan udah saya jelaskan tadi ya, ini sebenarnya kenapa ada ini untuk penekanan kata. Apalagi sih yang harus yang harus dijelaskan gitu kan? Itu udah ada di sini. Itu cuman bunyi dalam ucapan gitu. Misalkan saya gitu kan. Itu saya gitu kan kayak ada tanda tanya. Nah, dalam Yunani berarti itu juga ada. Itu ada artinya. Maksudnya arti dalam penekanan suara gitu kan. Nah, kalau misalkan pertanyaannya tadi kenapa di sini tidak ada koma? Nah, ini jujur belum saya dalami gitu. Belum saya dalami, tetapi saya bisa menjelaskan bahwa itu hanya penekanan suara gitu, tidak berubah makna. Tidak mengatakan oh di sini tidak ada titik koma di atas. Kalau misalkan itu cuman pertanyaannya, semua kita cari di sini tidak ada titik koma di atas, bro. Udah saya lihatin dari tadi semuanya di sini tidak ada titik koma di atas. Ini merujuk kepada sistemnya juga gitu kan. Kalau misalkan pada saat penginputan ini sistemnya tidak ada titik di atas, gimana caranya memasukkannya gitu? Kalau misalkan kita lihat di sini restorasi dari Sinaiticus ini nggak ada titik koma di atas, sudah saya lihat gitu. Kalau misalkan ada, silahkan Mina perlihatkan gitu. Silahkan Mina perlihatkan ada nggak di restorasi Sinaiticus itu selain di sini, selain kata-kata ini di tempat lain, di kata lain ada nggak dicantumkan gitu. Yang saya lihat sejauh ini tidak ada memang. Nah, itu berhubungan dengan sistem gitu kan. Sistemnya ini belum mendukung penginputan tanda titik koma di atas tadi mungkin gitu kan. Kemungkinan. Nah, kenapa di sini ada? Ya karena di sini sudah memungkinkan gitu kan, atau sistemnya itu sudah support gitu kan. Tetapi di sini tidak ada. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena tadi tidak ada di sini penggunaan tanda titik di atas seluruhnya. Kalau misalkan kita lihat semuanya gitu, itu aja yang bisa saya jawab ya. Silakan. Ya, bentar Mina, bentar. Begini, mungkin sistem apa? Itu kan kodeks Sinaiticus asli gitu. Memangnya pada saat itu kodeks Sinaiticus dikeluarkan sudah ada sistem apa? Sistem apa gitu? Kemungkinan dan kemudian salah, semuanya salah. Yang salah itu Bible Hub seharusnya. Kodeks Sinaiticus tidak ada yang salah. Bahkan restorasi dari kodeks Sinaiticus yang pertama tadi itu tidak ada tanda baca kan? Ya kan? Tidak ada tanda baca. Sama. Nah, kenapa di Bible Hub ada? Begitu. Itu sebenarnya. Silahkan. Dah. Berarti Dafar mau menolak Bible Hub apa enggak? Data yang Bible Hub kamu mau nolak jadinya. Coba kamu nolak apa enggak? Jujur aja. Tidak. Oke. Kenapa di situ ada apostrofinya? Ya karena itu tidak merubah makna. Itu cuma penekanan kata, penekanan suara dalam pengucapan. Tapi dikasih tanda loh di situ. Bukannya seingat gua di Wahyu 22 ayat 18 menyatakan ini ya.
Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Wah, gimana itu? Gimana itu, Dafar, kalau gitu? Aduh, bingung ya cara menjelaskan ke Katolik gimana gitu kan. Saya berikan contoh aja dan Dafar. Oh, kamu bingung. Ya, kamu bingung. Kalau saya sih enggak sih. Gini, Mohon maaf, bro. soalnya kamu Gini, bro. bingung. Ayo. Gini bro ya, kan sudah dijelaskan ya. Ini kita tektokan aja, tapi mohon diskusinya tidak apa ya, tidak diskusi yang aneh-aneh gitu. Nah, bro, tadi coba buka deh data bro tadi, restorasinya tadi. Ada tanda nggak? Di beberapa kamu nggak nolak loh. Enggak, buka aja. Ya, kenapa ada tanda ada di pemisahannya itu? Kamu harusnya jawab. Coba buka tadi restorasinya tadi, biar kita Gak compare. usah. Kamu kan udah buka data depan itu restorasi kan. Kamu harusnya yang jawab. Kenapa kamu panik? Ya, buka datamu tadi silakan. Kamu yang panik sekarang. Kenapa ada perpisahan? Buka Ayo datamu jawab. yang tadi kita Dari lihat tadi kamu apa mau nggak di muter-muter ada kemana? nggak di situ? Kamu mau muter-muter kemana? Ya kan? Iya. Tuhan, kening gini banget. Lanjut. Aku udah kasih unjuk kok tadi berkali-kali. Buka data Sekarang tadi kamu silakan. udah bisa jawab. Ayo, Restorasi, jawab. manuskrip restorasi Anda tadi coba dibuka. Kenapa lagi? Oke ya. Oke, nih gue buka. Tuh, terus? Oke, Ada di tanda situ. Oke, ada kalau misalkan Anda cari semuanya, isinya itu ada tanda ini enggak? Ya tidak ada. Nggak ada. Lalu kenapa di situ ada? Kenapa di situ ada? Ini kan Zoom lagi, zoom tentang coba zoom tanda tekanan kamu. kata. Ini aku udah buka Nih. data aku aja. Oke. Bunyi dalam ucapan itu bisa langsung berubah nggak? Misalkan apa gitu. Gak ada hubungan sama apa sih, orang sini nyambung kok, Katoles kok di sini. Lah, Anda kan mempermasalahkan tadi tanda. Harusnya Tanda Katolesnya di sini apostrof kasih apostrofi dong. Nge-lag lagi. Nah. Oke. Kritik teks kok pakai bunyi? Oh, Konsili Trente. Oh, mau ke Konsili Trente. Oh enggak. Oh, gue pikir mau Konsili Trente. Oke, lanjut. Enggak gini, Bro. Kalau Iya, kenapa misalkan di beberapa Anda ada mempermasalahkan apostrofinya? tanda. Ayo, kenapa? Yaudah gini. Kenapa di dipisahkan? Islam gini ya. Ini saya jelaskan sedikit Oh, bahasa Islam. malamnya. Jangan bawa Islam. Enggak di Islam. Astaga, ini orangnya judgement banget sih. Ini kita itu kalau berbicara tentang tanda-tanda dalam Qurannya Islam juga ada tanda-tanda itu membantu dalam Emang ada ya dalam bahasa membaca, Islam? gitu. Ada bahasa Islam memang, aku baru tahu. Ada namanya bahasa Islam. Apa sih bahasa Islam, bisa jelasin ke kita nggak bahasa Yaelah, Islam itu apa? itu aja dipermasalahkan Tuhan. Iya, setahu aku ada bahasa Arab. Dafar kritik teks Yunani kok bawa-bawa Islam Arab. Iya. Gitu. Enggak. Itu hubungannya kemana? Ini saya analogikan bahwa di bahasa Arab juga ada tanda-tanda itu Kritik itu teks, untuk membantu. kritik teks. Apakah bunyi masuk dalam kritik teks? Bentar. Unsur kritik teks, bunyi atau pronunciation atau bunyilah. Bunyi, kau tadi kan bilang bunyi. Apakah bunyi masuk dalam kritik teks, unsur kritik teks? Tidak. Aduh, parah ya Gilian. Bukan parah, kau yang bingung. Makanya Sebenarnya- Tua tadi sebenarnya saya mau ngasih dia satu contoh yang nyata ini dalam dunia ekonomi. Ada yang namanya diskontol. Teman-teman tahu kan diskontol itu apa? Nanti searching aja apa itu diskontol. Nah, ketika dibikin tanda petik tadi, seperti yang dikatakan tadi apostrofi tadi, apostrofi terus apa sebelahnya, dan itu mengubah kata, mengubah kalimat, mengubah makna. Dan itu yang kita pertanyakan, kenapa di Bible Hub ada, sedangkan di teks Yunani aslinya tidak ada? Dafar. Itu yang dari tadi. Dan kamu tidak memberikan jawaban yang spesifikasi. Ujung-ujungnya apa? Ya saya belum mempelajari sih. Sebenarnya saya belum mempelajari sih. Ya kalau kau belum mempelajari, kenapa kau masih tetap ngeyel pada pendapatmu? Gitu loh. Kedua, Yunani koinnya itu tidak mengenal apostrofi, nggak mengenal sama sekali. Jadi yang kamu Ya, ngomong itu makanya. bukan Yunani koinnya asli dari tadi. Ya, itu aku cuma Ya, ngomong yang ke dia situ memang aja. bukan bawa dari Kamu Yunani koinnya. menggunakan bahasa Arab ya. Makasih ya. Iya. Ya, Apa?
Apa? Jangan jalan dulu. Dari tadi aku dengar ribut soal apostrof ya. Itu tuh hanya membedakan antara dua huruf yang sama dengan memiliki bunyi. Contohnya eta dan teta. Eta dulu baru teta dalam alfabet kan. Nah, untuk mempertegas huruf di situ dipakailah apostrof supaya bunyinya ketahuan bahwa oh hurufnya yang ini gitu. Itu apostrof. Untuk membedakan bunyi dari dua bunyi yang hampir sama dari dua huruf yang berbeda antara eta dan teta. Coba kalau tulis eta bunyinya akan lain. Tapi kenapa di situ teta? Maka harus digunakan apostrof. Dalam naskah-naskah yang lama, naskah-naskah yang lama itu mereka yang berbahasa itu mereka tahu karena mereka ada dialeknya di situ. Nah, apostrof juga menyatakan dialek juga untuk membedakan antara huruf. Lanjutkan teman-teman. Berarti Kak Irenio, kalau misalnya dalam dialek Bizantin bacanya gimana sih? Ecclesia Catholicos kan jadinya harusnya. Iya kan? Ngelek ya. Halo, Paman Irenio, mute. Buka mic-nya dong, tolong. Kalau dalam dialek Bizantin kan Ecclesia Catholicos. Hatha, arti ada H di belakang. Iya. Ada bunyi H gitu. Kafales itu. Ada bunyi berbunyi pernafasan begitu. Nah, Ya, untuk membedakan satu bunyi, untuk membedakan huruf yang satu dengan huruf yang memiliki bunyi yang hampir sama, maka digunakan apostrof. Itu di pemodern, di yang tadi yang barusan tadi itu ada apa yang di Arab itu. Bentar. Jadi ada dua bunyi H di situ. Lanjut. Saya mau dengar argumennya si siapa ini. Silakan Dafar. Iya, Dafar silakan Dafar. Dafar yang tadi kita minta dari tadi. Ya udah jelas kan kalian. Apanya yang dijelaskan? Loh, Apa yang kamu jelaskan? Ya kan kalian mempermasalahkan bunyi ataupun apostrof tadi. Astaga, Tuhan Dafar. Dengan begitu nanti akan berubah maknanya. Yakin Jadi berubah makna? mempertegas yang ada di dalam situ itu yang dibuat sama siapa tadi tuh huruf itu di belakang. Iya, berarti selama ini gara-gara kritik teks yang dilakukan oleh Protestan malah jadi blunder ya. Ya blunder sendiri. Menghilangkan makna aslinya dari kata-kata aslinya. Memang. Sama seperti ironio contoh ya. Parakletos dan apa tuh yang menurut tetangga sebelah itu Periklitos dan Parakletos Ini itu. ironio ya. Tadi Kan Anda berbeda mengatakan juga, itu kan, merubah maknanya. makna. Oke ya. Ini saya buka dari Cambridge ya. Cambridge. Ini jangan dibilang data-data. Cambridge itu lagi ngomongin Inggris loh, ya itu bukan bahasa Yunani koinnya loh. Coba cari yang Yunani koinnya. Ya kan kita belajar sejarahnya. Apa itu? Sejarah dari tanda kutip itu. Nah ya. Oke, makanya saya bisa bilang tadi kalau misalkan tadi Ironio mengatakan bahwa apostrof itu bisa merubah makna. Oke. Itu satu statement yang saya dapat pelajaran. Pakai bahasa gitu. Inggrisnya aja Dafar, jangan ditranslate coba. Kita baca pakai bahasa Inggris berdua yuk, bersama-sama. Oke, bahasa Indonesia aja. Karena di sini kan yang nonton orang-orang Indonesia ya, Bro. Oke, saya baca ya. Apostrof diperkenalkan ke dalam sistem ortografi bahasa Inggris pada pertengahan abad ke-16 sebagai tanda cetak yang dirancang khusus untuk mata daripada untuk telinga. Nah, untuk langsung aja ya. Ortografi bahasa apa itu? Dan sekarang kita lagi Sebentar, bahas bro, bahasa. jangan dipotong-potong dulu, nanti Anda bisa. Nggak, saya potong karena Anda. kamu membawa data yang nggak layak gitu loh. Ini nggak valid. Itu bahasa Inggris. Ini bukan bahasa Yunani koin ya. Aduh. Ini Yunani koin ya lo bro. Dibahas. Ya, Dafar, ini red herring ya, red herring. Itu fallacy loh, red herring fallacy ini. Karena kamu tidak membahas sesuatu yang kita bahas sebelumnya. Ini sudah beda topik ya. Kamu Oke, gini aja, Pedro. Kamu bahas linguistik bahasa Inggris ini. Ini aja bukan veritas. Yunani koin. Coba jelaskan apostrof itu bisa merubah makna. Mana datanya? Silakan.
Enggak, aku mau point out your fallacy jadi biar nggak terlalu Oke, jauh, nanti kan apostrof terlalu itu panjang. silakan Katolik buktikan apostrof itu bisa merubah makna. Silakan. Mana datanya? Ih, kita nanya. Kalau di dalam bahasa Itali apostrof bisa merubah makna sih. Oke, silakan datanya Mbak. Gimana? Saya mau pengen ilmu nih gitu kan. Kalau bisa berbahasa pasti ngerti. Enggak, Memang silakan. dia pakai bahasa Inggris loh itu ortografinya. Misalnya ya, Kan dalam buku misalnya tulisan ya, harus saya juga ambil satu contoh. Huruf E dengan apostrof itu kalau di dalam bahasa Itali itu bermakna to be, essere, to be, ya. Sedangkan E tanpa apostrof itu artinya dan. Boleh Atau- dibuka datanya nggak Mbak? Waduh, kalau Kan linguistik. saya itu tinggal di Itali, Dek. Saya itu tinggal di Itali, saya menjelaskan kepada kamu sebagai orang yang tahu bahasa Itali. Kalau A pakai apostrof ya, itu artinya beda dengan A tanpa apostrof. A tanpa apostrof itu bisa berarti kepada atau untuk, tapi A dengan apostrof itu kalau digabung dengan huruf-huruf lain, katakanlah misalnya apa ya, misalnya ya, sebentar ya, saya cari kata-katanya. Nggak muncul di benak saya soalnya, sebentar Gini ya. aja deh Sisko deh. Sini gini aja deh, ya kan ya. Abito a Roma, ma ora sono a Venezia. Nah, terus ada Misalnya pertanyaan, abito a "Ado Roma. Venezia Abito a Roma berarti saya tinggal di Roma. Bisa pada, bisa untuk. Itu tanpa apostrof. Tapi nanti kalau ada tambahan kata-kata yang lain kok nggak muncul sih di kepala saya ya. Apa sih ya? Nggak muncul di kepala saya kata-katanya. Cobalah ambil satu contoh dari satu ayat Alkitab, Dek, tolong. Yang ada apostrofnya A pakai apostrof. Maksudnya? Atau E pakai apostrof. Ambil salah satu Alkitab Kolsias. Sembarang ayat dalam Alkitab yang bahasa Itali. Sembarang. Sembarang. Bentar. Kamu kasih lihat di situ karena saya tidak bisa buka ini. Ini aja deh, pakailah. Oh ini aja, Nova review gitu. Bentar. Ih kok nggak mau ganti? Bentar ya Sisko. Ini kenapa error? Kok nggak mau sih? Bentar. Sisko. Nih contohnya ada kata E sama ini nih, Lukas 1:19 nih. Gini. Tolong dibukain. Oke. Allora el angelo. Biar saya yang baca, Dek. Itu dipanjangkan, dibesarkan biar saya bisa lihat karena mata saya glaukoma, nggak bisa lihat jelas. Bisa diperbesar ininya, layarnya yang punyamu itu. Sendiri aja. Nah, seperti itu. Tapi yang bagian yang punyamu ini di bagian yang daftar itu. Nih. Nah, oke, agak dikecilkan sedikit biar saya bacanya bisa penuh. Oke, agak dijauhkan sedikit. Biar saya bisa penuh gitu bacanya. Waduh. Allora l'angelo disse, io sono Gabriele e sto alla presenza di Dio. È stato lui, coba lihat di situ, ya kan? Di situ ada apostrof.
È stato lui che mi ha mandato. È stato lui che mi ha mandato da te con queste Buonin. buone notizie. Jadi dialah ya di situ. Sebentar deh, sebentar. Jangan, saya mau menerjemahkan itu tadi. Oke. Yang mana tadi? È stato lui mana tadi? È stato lui che mi ha mandato. Iya, È stato lui che mi ha mandato artinya dialah yang telah mengutus aku. Nah, di situ itu essere, to be di situ. It was him. Ya, jadi was di situ, di situ. Sedangkan tanpa sebentar ya. Nah, itu awalnya bagaimana itu? Awal kalimat. Sono Gabriele. Sono Gabriele, sto alla presenza di Dio. Saya sono di situ kan? Io sono Gabriele, sono di situ, itu I am Gabriel. And I am before God. Jadi saya berada di di hadapan Allah. Ya. Jadi io sono itu juga essere. Begitu juga itu essere untuk saya. Jadi to be untuk itu to be sorry. Itu to be untuk dia. Was. Ya, kalau dalam bahasa Inggris was. Sono itu dalam bahasa Inggrisnya am. I am. Io sono. I am bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi io sono Gabriele, apa tadi? Sto alla presenza di Dio. Di situ sebentar deh, ke kanan lagi. Io sono Gabriele, sto alla presenza di Dio, di situ dan saya berada di hadapan Allah. Saya ada di hadirat Allah. Sedangkan di situ, stato lui, di situ itu essere, to be. Yang tadi tanpa apostrof itu kata sambung dan kalau dengan apostrof menjadi to be. Itu salah satu contohnya. Ya. Berarti kemudian ada yang perbedaan. A tadi, yang A misalnya, ya. Perhatikan, kasih lihat yang tadi kasih lihat lagi yang atasnya nih. Moglie Javanti, atasnya allora itu. Atasnya allora. Nih, nih. Itu kan ada ja, ya kan? Ja. Itunya lengkapnya, kalimat lengkapnya. Kalimat lengkap. Karena itu kan cuma satu doang. Jadi kalau cuma satu doang nggak bisa. Io sono un vecchio ormai. E anche mia moglie. Apa tuh tadi? E anche mia moglie è già avanti negli anni. Saya juga sudah tua. Istri saya pun sudah lanjut usianya. Itu artinya ya. Ja. Tadi saya mengatakan bahwa A dengan apostrof dengan A tanpa apostrof itu artinya beda. A dengan apostrof di situ ja ya, ja. Ja avanti negli anni artinya sudah lanjut usia. Ja di situ menekankan sudah. Ya, A dengan apostrof. Sedangkan A tanpa apostrof bisa berarti di. Tadi kan Cray mengatakan abito a Roma. Misalnya kan, io abito a Roma. Berarti saya tinggal di Roma. A di situ berarti di. Atau io vado a Roma. Per esempio, io vado a Roma, io vado a Napoli, io vado a Loreto, io vado a qualsiasi posto. Jadi A di situ berarti ke. Atau io do sebentar, kalau A sebentar. Apa ya yang A yang untuk itu apa ya?
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, misalnya. Kemuliaan kepada Allah atau untuk Allah. Kemuliaan bagi Allah di surga. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Kemuliaan bagi Allah di surga. Bisa berarti bagi, bisa berarti untuk, bisa berarti kepada, bisa berarti di. Iya. A tanpa apostrof itu jadi dalam bahasa Itali pun dengan dan tanpa apostrof itu punya makna yang berbeda. Silakan. Oke, saya tanggapi dulu ya. Kita di sini kan berbicara penggunaan apostrof dalam bahasa Yunani. Ya. Kalau kita berbicara penggunaan apostrof itu ke bahasa yang lain lagi, itu beda lagi gitu kan. Seperti bahasa Inggris, penggunaan apostrof seperti do not, don't. Itu penggunaan apostrof gitu. Tetapi fokus kita di sini penggunaan apostrof dalam bahasa Yunani. Nah, ini ada salah satu website ya, boleh digedein gak, Host? Coba. Gedein. Jadi apa tuh? Jadi apa? Oke, karena saya orang Indonesia, saya menggunakan bahasa Indonesia biar bisa dimengerti oleh penonton gitu. Kalau saya bikin bahasa Inggris tuh sebenarnya saya bisa dikit-dikit gitu kan, tetapi nanti penonton nggak ngerti gitu. Ngapain kita berdiskusi kalau nggak ada yang ngerti gitu kan? Nah, saya menggunakan bahasa Indonesia biar penonton bisa. It's fine, Dafar. It's fine. I know that you cannot speak in English. It's fine. Ya, proceed. Bisa tentram nggak diskusinya ya? Kalau misalkan nanti nggak cocok menurut Anda, silakan nanti di attack gitu. Yeah, kan. it's fine. Nah, tadi kan pertanyaannya ini kan, saya ngerti pertanyaannya tadi, kenapa di manuskrip itu penggunaan tanda-tanda itu tidak ada, sementara manuskrip restorationnya itu ataupun yang ada di Bible Hub itu ada. Nah, yang saya tahu Bible Hub itu kan untuk memperdalam, mempelajari tentang Alkitab dan tanda-tanda segala macam gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya tanda baca dalam bahasa Yunani. Nih ada koma, ada periode, ada titik koma, ada tanda tanya gitu. Nah, sebenarnya dalam apostrof ini banyak digunakan oleh bangsa-bangsa lain ataupun banyak digunakan oleh bahasa lain dari apostrof dari Yunani gitu. Nah, saya langsung menjawab aja ya pertanyaannya Mina tadi, kenapa di Bible Hub itu ada tanda itu, kenapa di sana tidak? Nah, itu untuk mempermudah untuk mempelajari Alkitab gitu. Nah, kita coba lihat ya. Perhatikan bagaimana bentuk aksen memberikan petunjuk tanda arah nada. Ini bahasa Inggris sebenarnya ya. Tapi di sini esensinya. Coba bahasa Inggrisnya apa makanya? Bahasa Inggrisnya apa itu? Can you kasih tahu lah. Sorry, aku pakai bahasa Inggris. Notice how the shape of the accent gives a clue as the direction of the pitch. Pitch. Oke, direction of the pitch, ya kan? Jadi misalnya contoh direction of the pitch, contohnya kepepet, ya kan? Boleh sebentar ya, Bu. Nanti saya jelaskan. Nah, ini itu kan direction of the pitch, bro. ya kan? Coba. Excuse me. Oke. Nah, pertanyaan kemudian, kapan Anda menggunakan aksen yang mana? Pendapat beragam, mulai dari menganggap aturan penempatan aksen sebagai hal yang penting hingga sama sekali tidak diperlukan. Karena manuskrip Alkitab pada awalnya tidak memilikinya. Dan karena menurut website ini, aturan tersebut membebani siswa pemula, membebani orang-orang pemula secara tidak perlu gitu kan. Teks ini mengabaikan aturan penempatan aksen. Nah, namun untuk orang-orang tingkat lanjutan itu bukan berarti aksen tidak berguna dan harus diabaikan. Sama sekali tidak. Aksen sangat bermanfaat bagi kita dalam 3 hal. Nah, pertama, pengucapan. Yang kedua, dalam menghafal gitu. Dalam ketiga, identifikasi. Nah, itu aja dulu, udah terjawab ya pertanyaannya tadi, kenapa? Berarti tidak ada di Alkitab ya? Karena manuskrip Alkitab pada awal bulannya tidak ada, berarti tidak ada di situ ilmunya ya? Coba. Iya.
Oh. Ini kan nggak ada. Lalu kenapa dipisahkan ya kalau gitu ya? Kan tadi ada 3 alasannya tuh. Pengucapan, menghafal, dan identifikasi, ya kan ya. Lalu apa sih di situ yang pengucapannya berbeda, penghafalannya berbeda, ataupun yang satunya lagi tadi apa di situ? Identifikasi yang berbeda. Apa yang berbeda sih di situ? Bisa kasih tahu nggak? Aduh, gue kayak pengajar di sini ya. Bro, Oh gini emang, bro ya. kan kau harus mengajarkan kita, ayo ngajarin dong, ayo. Diskusi itu harus ada esensinya bro gitu. Kalau misalkan kita Ini esensial udah loh. lari dari Ini esensial loh. Ini udah lari esensial yang loh kita dari bahas yang gua nanya. gitu. Ini udah Ini lari yang kita bahas. Pertanyaan Mina di sini saya sudah jawab. Kenapa tanda itu apostrof itu tidak ada di manuskrip, sedangkan di Mau Bible bawa ada. websitenya justru membenarkan posisi kita. Dinyatakan bahwa di kodeks-kodeks lama atau di manuskrip-manuskrip atau tulisan-tulisan kuno itu tidak diperlukan hal seperti itu. Makanya dipertanyakan kenapa di Bible Hub ada. Itu dan itu tidak ada kau jawab sama sekali. Udah dijawab Kau dari jawab tadi. kesana Bro. kemari dan membawa dalam sejarah bahasa Inggris dan sejarah yang lain. Aku juga bingung kamu mau bawa yang kemana. Dan kamu juga membantah, kamu bilang tadi, oh itu contohnya tidak sesuai. Itu bahasa Italia, sedangkan kita sedang membahas bahasa Yunani. Tapi kau bawa di website itu juga, kau mengatakan apa di websitenya dikatakan? Bahwa itu juga di seluruh bangsa itu menggunakannya. Kau konsisten mana sih? Kau konsisten yang mana sih bro? Mina. Aku mau Iya, nanya. Sisko. Ini sebenarnya awalnya ngomong tentang apa sih? Kok jadi kesana kemari, kesana kesana? Nah, itu dia harus ada batasannya, Kak. Kalau kayak gini kan Ya, nggak ada batasannya, gini. kita jadi lari-lari. Kau jangan retirin dulu, kau diam dulu. Daftar, saya tanya seperti ini bukan untuk mendukung kamu. Justru karena kamu loncat-loncat. Makanya saya tanya. Tadi itu ada yang bertanya tentang Katolik, ada nggak ada kata Katolik di dalam kitab suci? Kita katakan ada. Di mana? Kisah Rasul 9 ayat 31. Nah, lalu kemudian ada yang salah baca, Katholestes, ya kan? Ya di situ dibilang nggak ada, di situ itu terpisah, dia bilang gitu, terpisah gitu. Terus kami tunjukkan di manuskripnya tidak ada, gitu kan, tidak ada terpisah. Kat gitu, kat terpisah dengan holos, gitu kan, Sisko. Nah, lalu kemudian si Dafar naik gitu kan, si Dafar naik dan untuk membenarkan temannya yang pertama tadi karena meminta untuk diambil dari manuskrip apa Codex tadi? Sinaiticus. Codex Sinaiticus. Ya, dari Codex Sinaiticus Sisko sudah dibukain dan ternyata tidak ada tanda baca dan tidak ada pemisahan di sana. Dia masih tetap ngeyel dan dia bilang lebih di sini memang tidak ada dijelaskan sih, ini memang tidak ada dijelaskan di sini, tapi ada dijelaskan di Bible Hub. Nah, di Bible Hub ada tanda-tanda baca tadi, Sisko. Tanda-tanda baca tadi yang dia bilang apostrofi itu tadi, Sisko. Nah, lalu kita pertanyakan kenapa di Bible Hub ada apostrofi, sedangkan di teks-teksnya tidak ada. Baik yang sudah direstorasi atau yang sudah di-scan dan juga yang asli. Gitu loh. Nah, dia nggak bisa jawab. Dia kesana kemari. Ini adalah tanda baca, Mina. Ini adalah peniadaan bunyi. Ini pada konsonan bunyi dan segala macam. Loh, kita nggak bahas itu. Kenapa ada? Itu permasalahannya. Pertanyaannya kenapa ada di Bible Hub, sedangkan di teks-teksnya nggak ada. Dari Kamu tadi bisa, itu terus. bisa buka kamera nggak, Dek? Bisa buka kamera nggak? Kalau bisa buka kamera, aku kirimi sesuatu. Sama si biar- Kray aja, Sisko. Dia kan pakai laptop. Ini udah waktu itu udah tak ini sih, tapi tak kirim lagi. Itu Kre, tolong bukain Kre. Karena pembahasannya tentang apakah ada kata Katolik atau tidak dalam Alkitab. Pembahasannya kan itu. Kita batasi di situ saja. Buka itu Kre, tolong Kre. Jangan Sisko, kita tadi lagi bentar Sisko, kita lagi bahas yang kita lagi bahas itu Codex Sinaiticus, Sisko. Kan dalam Codex Sinaiticus itu nggak ada kalimat pemisahan. Katolesnya itu kan dalam tengahnya nggak dipisahin kan, ya kan? Tetapi di Bible Hub kan dipisahin. Itu yang aku lagi nanya ke Dafar gitu loh. Dafar, karena dia tadi pemisah. Katanya harus Kalau dipisah. kita lari ke sana nanti Harus kemana-mana. kita tanya kenapa bisa dipisah, nggak dijawab-jawab. Kenapa Iya. harus dipisah, nggak dijawab-jawab. Yang lari kemana-mana kan kamu, bro, bukan kami. Kami tetap pada pertanyaan yang sama. Itu Dafar. Jadi kamu harus jawab itu dulu.
Kenapa di Kenapa dipisah? Harus dipisah. Jawabannya apa? Dia bilang begini, itu restorasi. Ah, maksudnya apa restorasi? Restorasi apa maksudnya? Saya Padahal pikir jawabannya gampang loh, Mina. Padahal jawabannya gampang loh. Jawabannya Iya. gampang ya. sebenarnya gampang. Sekali. Sebenarnya gampang. Penggunaan itu jawab mereka yang itu tidak kan mengerti mesti, bahasa Yunani. diskusinya kan bisa lanjut. Tapi kalau muter terus mau sampai kapan? Terus terang ini aku di sini udah 1 jam. Biarin aja Sisko. Kok Biarin belum aja. ada Ini 1 jam lebih malahan. Tapi kok belum Sisko. ada. Nggak sama sekali nggak maju dari tadi diskusinya, capek dengerinnya. Loh, kami juga lebih capek. Kami juga lebih capek Sisko. Pertanyaan kami dari tadi satu itu terus nggak dijawab-jawab. Nah itu Kenapa ada? maksudnya ini aku ngomong sama Dafar gitu, Dafar. Jadi kalau kamu mengungkapkan satu keberatan, lalu lawan bicara kemudian bertanya kepada kamu tentang keberatanmu itu, ya jawablah. Biar diskusi bisa lanjut gitu, Dek. Kalau enggak, nanti orang lain juga akhirnya emosi, Dek. Gitu loh. Kamu mungkin lembut, iya, itu aku akui gitu kan. Tapi kalau kamu bulat, orang lain yang dari tadi udah berdiskusi berjam-jam yang lalu, itu kalau kamu bulat akhirnya orang juga emosi. Capek gitu loh. Maksudnya Capek, karena orang capek, Dek. Capek orang. Sebentar ya. Jadi salah satu persoalan utama tadi itu dia mau membantah kata Katolik itu tidak ada dalam Alkitab. Itu makanya dia berargumen itu ada tanda baca gitu. Malah dia bilang itu 2 kata, begitu kan Mina? Itu. iya 2 kata 2 dengan dia kata. membawa Nah, mobil hal. teman-teman adik-adik muda ini pertahankan tidak ada 2 kata gitu. Akhirnya apa? Dia blunder sendiri. Bukan 2 kata, malah dia mengatakan bahwa itu hanya untuk meniadakan bunyi apa segala macam itu kan. Akhirnya kan menyanggah pernyataannya sendiri kan itu. Itulah Padahal makanya Bible tadi Hub itu menegaskan loh. Bible Hub itu menegaskan huruf theta itu. Ya, Supaya itu yang benar bunyinya tidak penjelasannya sama dengan eta. Ireneo. Jadi Bible Hub itu menegaskan. Dia saja yang bingung. Karena dia belum tahu aja itu aja. Iya, dia saja yang bingung. Coba dia bisa Diskusinya jadi membaca huruf fitnah ya Yunani, coba. teman-teman ya. Fitnah ini ilmiah aja ini, bukan fitnah, ini Kenapa ilmiah. diskusinya jadi fitnah? kamu ini red hearing, udah ad hominem. Dari tadi kita nggak ada sampai segitunya, Bro. Nggak ada, Bro. Kebiasaanmu Oke, Dafar. apakah gini Bro. Mina, Kebiasaan apakah saya Dafar, ad hominem. Apakah Dan saya juga tadi menyerang mempermasalahkan personal. tanda itu? Semua, Bro. Bentar. siapa yang menanyakan tanda tadi? Dari tadi, Bro. Sedari tadi loh, kami diam aja loh dari tadi. Kau udah tadi ngomong, kalian tuh gak pintar bahasa Yunani, kau gak bisa pintar bahasa Inggris, gini segala macam, banyak sekali omonganmu. Terus kau playing victim, terus kau ad hominem, terus kau juga red hearing. Jadi dari tadi tuh kami tuh hanya menikmati kau cuman bermain kata-kata di situ aja, Bro. Satu pertanyaan saja dari tadi kau kemana, masih tetap di situ kami tanyakan, gak ada sedikit pun kau sentuh, Bro. Oke, yang bawa tanda baca tadi siapa? Lu jangan apa? ketawa gitu. Kami kan bertanya kan Dafar. Yang Dafar, bawa tanda baca begini ya. siapa tadi? Bentar paman, bentar begini. Siapa yang mempermasalahkan tanda baca? Begini, Bisa jawab. begini di Bible Hub itu kan hasil restorasi kan. Nah hasil restorasi yang pertama tidak ada tanda baca gitu. Kenapa di Bible Hub ada? Kamu bilang penekanan begitu. Kamu bilang penekanan dan tidak merubah makna. Sedangkan menurut para ahli linguistik penggunaan itu bisa merubah makna. Dalam Yunani nih ya, Yunani. Oke, coba Gitu. tunjukkan datanya, bro. Bentar. Terus apa namanya? Kembali lagi ke Kodeks Sinaiticus tadi. Di Kodeks Sinaiticus kan itu nggak ada penambahan, justru disambung semuanya gitu. Disambung semuanya. Yang mau kamu permasalahkan ini, terus kamu ada argumentasi awal kamu bilang bahwa oh berarti ini salah semuanya. Gitu kan? Yang salah ini yang mana? Kodeks Sinaiticus yang asli, yang teks yang asli, fragmen itu atau hasil restorasi yang ini? Yang salah begitu. Coba.
Oke, tadi Anda mengatakan bahwa apostrof bisa merubah makna dalam bahasa Yunani. Tadi sudah dibuktikan dengan bahasa Italia, Itu bahasa Dafar. Yunani nggak? Itu bahasa Yunani nggak? Astaga, Kau tidak Dava. apple to apple, kau berikan Oke, itu bahasa Yunani nggak? Kita berbicara bahasa Yunani. Kau di website yang sama tadi, bro, kau bacakan sendiri bahwa apostrof itu digunakan oleh seluruh bangsa Oke. dan memaknanya sama-sama untuk mengubah bunyi dan makna. Di website yang sama yang kau bacakan. Makanya saya katakan tadi, kau itu sebenarnya konsisten atau tidak dengan yang kau baca, bro Dafar? Heran saya Oke, sama kamu itu ini. dalam bahasa, itu penggunaannya dalam bahasa lain itu bisa berubah, tetapi kita akan berbicara Astaga, ya bahasa Yunani. Tuhan. Udah berubah nggak? Ini berbicara Yaudah, bahasa kalau gitu Yunani. suruh dia yang jawab. Bahasa Yunani. Ya, suruh dia yang jawab, nggak usah. Biar dia yang jawab semuanya. Makanya gue dari tadi nunggu dia yang jawab. Kita jangan menjawab dari tadi. Harusnya dia yang menjawab. Jangan kita. Biarin dia yang jawab. Kenapa itu dipisah dan kenapa ada apostrofi? Kamu nggak jawab. Kenapa Kak Irenia mau jawab? Kamu jawab dulu. Ayo. Solas. Tunjukkan Nilai yang dipegang apakah Dafar. itu bisa merubah makna dalam bahasa Yunani ya. Bukan saya yang menunjukkan. Kamu Silakan. yang menunjukkan tadi. Kamu yang tadi menunjukkan, Kamu yang Dafar. ngomong, bukan saya. Lah, saya sudah tunjukkan Aduh. data saya, bukan data bahasa Latin, Oke, bukan coba bahasa tunjukin lagi. Coba tunjukin lagi. bahasa Yunani ya, jangan bahasa Latin. Website yang kau bawa tadi lah, udah kau website yang kau bawa tadi, yang kau bacakan tadi. Enggak, saya sudah menunjukkan data saya, biar apple to apple. Tunjukkan data Anda bahwa apostrof itu bisa merubah makna dalam bahasa Yunani. Garis bawahi dalam bahasa Yunani, silakan. Saya ngomong itu dari tadi. Kamu yang ngomong loh. Lah, saya sudah Pakai tunjukkan data bahwa kamu, saya itu ngomong. tidak mempengaruhi. Kalau tidak pengaruhi, berarti terjemahannya gimana nih? Kayak gimana nih? Coba. Jangan lari kemana-mana. Saya sudah menunjukkan bahwa apostrof itu tidak mempengaruhi. Oke. Itu tidak cuman pengaruhi. penekanan kata. Nah, Ayo, tunjukkan tidak pengaruhi. bahwa apostrof Ya, kamu udah itu ngomong kan bisa tidak mempengaruhi mempengaruhi. makna ya, bukan penekanan kata, Ya bukan udah jelaskan ke kita bukan pitch. terjemahannya. Kalau itu tidak mempengaruhi, jelaskan kalau gitu. Penjelasannya. Sudah dan- saya jelaskan dan dari translate-nya tadi. gimana? Coba kamu translate-kan buat kita semua Ya kalau gitu. Tuhan, Apalagi sini amat. translate ke kita sekarang. Nah itu Gini, kok Dafar, ayolah ya kasih tunjukkan tahu. bahwa di bahasa Yunani Kasih itu tahu. apostrof itu bisa merubah makna, Gua nggak silakan. ngomong, masalahnya itu kau yang ngomong bukan gua. Iya, Astaga, dari Tuhan, gini amat umat Bunda. Loh, Iya kok, Pio nggak ngomong kok. Dafar. Kamu itu selalu memancing kami untuk membahas personalmu. Umat apa? Beginilah umat Protestantisme dengan gelar S2 katanya alumni Universitas Tarumanegara, sudah pernah susun tesis, tapi ketika meminta sumber data primer, bawahnya apa? Masih harus diajari 200 gitu. orang kecewa. Sumber data primernya apa yang sudah ada tanda merahnya gitu. Kodeks Sinaiticus tapi sudah ada tanda merahnya. Dibilang sumber data primer. Asli. Masa orang Katolik sih harus menjawab, Dafar? Kan harusnya kamu bisa. Sola Scriptura kok. Kok Sola Scriptura tidak bisa menjawab sih? Ayolah, katanya kamu Sola Scriptura kan? Jawab dong. Itu Kak Irene udah membantu kamu loh. Ayolah, itu udah dibantu loh sama Kak Irenio loh. Tuh, dia menyerangnya tidak esensial teman-teman. Berarti buktinya bahwa Dafar tidak bisa menjawab. Selalu. Ya, lanjut. Data. Coba sederhana Ini saja, bisa Krai. Ini diingat. sederhana saja ya. Aku kasih contoh sederhana. Pergi ke Google Translate. Ketik Iya. kata Google dan Translate, oleh itu dipisah dan disambung. Coba berbeda loh. Iya, makanya aku nggak mau Berbeda. sono, Itu kasihan aja yang nanti. sederhana biar semua orang bisa pakai. Iya nih. Karena di manuskrip itu sambung semua. Itu bermakna lebih parah loh, lebih mungkin lebih sakit loh kalau dibaca. Artinya murni pure Katolik. Bukan di seluruh, bukan apa Sini, throughout atau apa itu dalam bahasa Inggris. Ini ya, Karena kalau kita- dipisah artinya menyeluruh. Tapi kalau Iya. coba disambung, Ini ya. artinya Katolik, murni Katolik. Nih, Pio, buka kameranya. Coba ketik sendirilah teman-teman. Teman-teman kalau nggak percaya nih, aku bisa pembuktiannya. Nih ya, kita lihat di manuskrip ini semua nyambung kan ya. Kata olos kan ya.
Ya kan ya, katolesnya ini nyambung nih. Di sini dipisah nih ya kata-katanya nih ya. Dipisah ya teman-teman, lihat di sini lagi aku kasih unjuk. Ini nyambung, sini dipisah ya. Ya. Nah, ya, sekarang kita taruh di Google Translate teman-teman ya. Bentar. Saya blok bagian ini ya. Saya copy, copy. Nah, kita ke Google Translate ya. Dari Yunani ya ke bahasa Indonesia. Coba kita buka. Nggak usah pakai eklesianya. Eklesianya di depan itu dilepas saja. Oh, eklesia depannya lepas saja. Oke. Nih ya. Sepenuhnya. Sepenuhnya ya. Tapi kalau Coba kita sambungin ke manuskrip, universal jadinya. Universal. Tuh, berbeda kan? Berbeda kan? Arti dari Katolik itu Bisa lagi. universal atau sepenuhnya? Terus deh, coba Arti dari pakai Katolik itu universal atau sepenuhnya? Universal kan? Nah, iya, nih ya, aku pisah ya jadi sepenuhnya. Ya. Ya. Aku masukin. Jadi Maka dengan pakai dipisah apostrof. makna Pakai dari kitab suci itu apostrof. berubah. Pakai apostrof. Ya, Mana deh? Karena dipisah makna dari kitab suci itu Bisa, ya. berubah. Akhirnya pemahaman yang membaca pun berubah dari nih, makna gue kasih aslinya. apostrofi nih ya, pembuktian ke Dafar. Kalau gue kasih apostrofi nih ya, nih gue kasih apostrofi nih. Nih, apostrofi ya. Jadi sepenuhnya. Ya, kalau kita hapus apostrofinya lihat nih. Langsung universal. Tuh, Dafar. Ceder. Udah ya? Kau mau data lagi? Ini dari website yang terpercaya. Simpel sekali nih berbahasa Yunani begini nih. Nggak usah- Kalau dia nggak usah paham juga. bahasa Yunani. Enggak. Dikasih Ini contoh website kali yang lebih mudah kok udah bisa nih. Waduh. Iya, makanya kan udah gue bilang kan. Ini kan penambahan sebenarnya yang ininya. Penambahan Kak Iren sebenarnya. Aslinya enggak. Akhirnya kan merubah makna aslinya kan. Makna aslinya yang adalah universal, yang adalah Katolik itu sendiri akhirnya berubah. Bible Hub itu yang merubah itu. Memang. Betul, Bukan Bible betul Hub. ya, buat karena orang dulu. tujuannya kan Mengecilkan cuma maknanya. mau menjelaskan bahwa tidak ada Katolik dalam Alkitab itu aja, sehingga Makanya mereka mau Bible Hub itu bertahan dalam pakai itu situ. supaya tidak ada, jadinya tidak ada. Iya, itu. Nah, sekarang Dafar harusnya yang udah bisa menjawab. Udah, nggak apa-apa. Itu udah gue buktiin kan, kasih apostrofi di tengah gitu kan ya. Capek-capek kita buktikan teman-teman, totalnya Dafar cuma ngomong apa? Kita nggak bisa bahasa Yunani. Kan gitu mulut Dafar kan ya. Ayolah Dafar, jawab dong. Kenapa Waras dipisah lah, kalau Dafar, gitu? Gitu. Kenapa dipisah kalau gitu, Far? Jawab dong. Iya. Ayolah, Far. Tadi mulut. ini bentar, Kray. Ya kan? Bentar, ini. Semua langsung ngomong. Bentar, cepat, buka. Buka. Oke, tadi ini cuman apa aja? Disclaimer aja ya. Universal tadi berbeda dengan seluruhnya. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa maksudnya? Universal, apa itu universal gitu kan? Universal, umum, bersifat seluruh gitu kan, menyeluruh dunia. Gitu Kok kan. pakai bahasa Indonesia? Astaga. Enggak, ini cuman disclaimer aja bahwa Anda Gue kasih Anda variasi ya, membedakan. gue kasih variasi deh kalau gitu deh ya. Masa pak, gue kasih variasinya bisa jadi apa aja, translate-nya mau nggak? Mau nggak? Ya silakan kalian ngomong dulu sepuas hati. Seluruh Iya, dan universal itu berbeda loh. Kalau dibilang Apa? seluruh dan universal itu sama. Kalau seluruh berarti satu kompleks, satu tempat. Universal itu dari yang kompleks itu dikumpulkan jadi satu. Yesus Itu universal. Dafar ya Tuhan. Nah, seluruh berarti sesuai, ada beberapa 1, 2, 3, 4 itu sampai 10 itu seluruh. Digabung jadi satu disebut seluruh. Tapi kalau 10 itu universal. Bisa ngerti sampai di sini? Nggak paham dia, nggak nyampe dia, nggak nyampe. Udah nomornya. Udah. Nih, bentar, belum. Udah lanjut dulu. Lanjut Dafar. Lanjut Dafar. Jangan kau framing lagi, bentar dia dulu. Lanjut. Oke. Saya di sini sudah menjelaskan beberapa kali bahwa apostrof itu tidak merubah makna. Tetapi Nah, tunjukkan datanya.
Mana datanya? Oke, tidak merubah makna. Nah, saya Itu baca website lagi ya apa? teman-teman ya. Website apa itu? Bill Mons. Bill Mons ini gimana ya? Oke. Terlalu ribet, Silakan dibuka. terlalu ribet. Contoh aja tadi di Google Translate aja itu teman-teman yang Itu nggak bukan ngerti sampai data, ke situ nggak ngerti itu loh. namanya analisis data. Itu udah menganalisis, bro. Ini namanya data. Teman-teman di sini yang ada 200 lebih ini kan tidak paham sampai situ. Billmont Apakah mereka sekolah Translate, sampai ke itu juga situ? translate. Kasih yang sederhana Billmont aja, kasih Translate yang loh. sederhana Nah, aja biar mereka juga ngerti. Itu analisis Lihat-lihat ya, data, itu teman-teman ya. analisis yang Nih. ditunjuk. Udah Far, udahlah kau udah nggak bisa jawab kan sebenarnya udah. Ya kan, ini mau ngomong. Udah enggak, Demai kamu udah nggak Ya bisa udah jawab kok ngomong dari aja sebuah sekalian Nih, dulu. iya nggak silakan. apa-apa biar aku buktiin ke 200 orang lumayan kok bagus. Ya kan kamu kan suka ngomong gitu kan supaya orang-orang mengerti kan ya supaya orang-orang mengerti nih ya. Nih teman-teman ya, gue kasih tanda kutip ya sesuai apa yang ada di Bible Hub tadi ya. Eklesia Katoles kasih tanda kutip di sini ya apostrofi kata kalau kata Dafar bilangnya apostrof ya. Oke. Kalau kita lihat di sini jadi gereja secara keseluruhan jadinya gini ya gereja secara keseluruhan ya kan ya. Ini Eklesia Katoles. Gue kasih apostrof. Coba gue hapus atau apostrof ya berubah nggak maknanya? Jadi apa di sini tulisannya? Gue hapus jadi apa tulisannya? Aduh, Dafar. Aduh, minum teh dulu, Far. Nggak apa-apa, tenang aja. Soalnya kalau kita kasih apostrofi di sini berubah gereja secara keseluruhan. Tapi kalau kita hapus, jadi gereja Katolik. Udah ya? Oke. Pada Iya masih kesimpulannya ngomong memang ini nggak mau pengaruh teks. Masih ngomong lagi silakan. Nggak usah Mau pakai kasih data ngomong yang lagi diberi yang silakan. panjang-panjang. Teman-teman juga 200 orang ini belum tentu mereka ngerti. Kalau kasih ini langsung depan mata kan mereka tahu. Selesai. Aduh, Far. iya pada intinya memang Dafar nggak ngerti bahasa Yunani ya sudahlah, udah. Aduh, Capek. aduh, Far. Udah, Dafar? Udah. Ganti topik. Diskusi atau kok ngomongnya monolog? Bentar. Apa ngomongnya apa? Framing lagi. Coba framing lagi. Ngomongnya apa? Monolog. Monolog apa? Coba kalau nggak monolog yang kayak mana? Monolog. Yang bagaimana? Apa itu monolog? Oke, saya tidak dikasih ngomong dari tadi. Ya coba ngomonglah, buka data. Bacakan datanya. Monolog apa dia tidak dikasih ngomong itu monolog. Monolog itu sesuatu yang ngomongnya ada isi. Iya. Nggak usah di ini karena dia nggak paham apa itu monolog. Dia menggunakan diksi, tapi dia nggak paham apa itu monolog. Itu Diksi monolog. itu korelasi tidak dengan kalimatnya, proposisinya. Itulah kekurangan Protestan, kebingungan Protestan, kebodohan Protestantisme. Gitu. Kebodohan Protestantisme yang dipertahankan dari abad ke abad adalah menggunakan merangkai proposisi dari diksi-diksi yang tidak dipahami. Itulah Protestantisme. Gitu. Dia ini pengaruh sansanisme. Dunia nyata itu adalah imajinasi. Jadi dia di sini adalah imajinasi, Vio. 2 jam dia di sini dibilang dari tadi nggak ngomong. Aduh Tuhan. Nanti kita ngomong sama imajinasinya Dafar. Nanti dia bilang kayak gini. Persoalan kata saja dipermasalahkan. Halo? Terus? Kalimat itu adalah rangkaian dari kata. Kalau kalimatnya nggak nyambung, kayak mana? Nggak masalah itu. Giliran kita pertajam diskusinya, dia bilangnya begini, masa cuma satu kata saja itu tidak harus dipertanyakan. Giliran nanti sudah kita selesaikan, dia bilang inilah monolog. Oke ya, Minta itu data yang ditampilkan Pio tadi udah dianalisis atau bukan? Oke, jawab aja. Lu jangan banyak ngomong. Data yang ditunjukkan tadi udah dianalisis atau bukan? Data yang ditunjukkan Pedro tadi udah dianalisis atau bukan? Itu adalah imajinasi. Oke, data yang ditunjukkan tadi udah dianalisis atau bukan?
Dianalisis. Analisis pula lagi dia bawa. Kau aja tidak bawa data analisis, kau cuma Analisis. ada di Analisis sendiri. apa? Ya ampun, Dafar. Dari tadi pertama kita tanya kau menggunakan metode dari siapa dalam yang namanya untuk kritik tes, kau nggak jawab. Pertama, ya. Oke, kita mengiyakan saja, nggak apa-apa. Kau nggak menggunakan dari siapa, entah dari J. Smith atau dari Mikael atau siapalah itu, Daniel Mikael, ya, yang pernah mengkritik teks Al-Quran itu juga, dan juga membuat kritik teks tentang Alkitab, ya. Dari tadi kau nggak bawa itu, bro. Kita nanya loh di awal, kau nggak ada sebutkan satu saja. Nggak kau sebutkan. Data. Oke, kita diam. Jawab aja. Terus kau Data. bawa, bentar. Oke. Listen to me. Kau bawa ke sana, bawa ke sini, kita iyain, kita ikuti, kita ngekor. Kau bawa ke sini, kita ngekor. Kau bawa sini, kita ngekor. Pada akhirnya apa? Dari tadi kau muter-muter di situ. Ketika kita lebih kritis lagi, kau bilang, oh masa cuma ini? Saya mau pelajari ini, saya mau mendalami ini. Udahlah, jangan di sini, sudah begini saja. Setelah kita longgarkan, inilah kan Katolik tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menjawab lagi, nggak bisa ngomong lagi. Nah, monolog. Apalah kau ini? S2 loh kau. S2 loh. Saya belum Saya belum S2 loh, Dafar. Nah, apalagi Masa aku. S2 seperti ini, bro? Kau yang membuat dirimu untuk dikritisi. Jadi dipertanyakan kau benar-benar S2 atau tidak. Betul, Kemudian persoalan analisa data. Yang menganalisa kan manusia. Manusia ketika Cray tampilkan data terus ini 200 orang ini menganalisa, itulah analisa data, sudah dianalisa. Terus kamu mau yang mana? Gak usah jauh-jauh, Pio. Kau Gak bilang usah sudah jauh-jauh. dianalisa belum? Sudah tadi. Kami menganalisanya sama-sama. Gak usah Terus jauh-jauh, gimana Pio. maksudnya? Dia aja menganalisa dengan secara dia pribadi. Dengan mengambil apa? Mengambil ke sini, mengambil ke situ, ngambil ke sini. Apa? Nah, itu juga analisis kan? Iya, itu itu juga analisis. Penggunaan astrotof apa tadi itu? Astrofis. Nah, penggunaan itu dan tidak menggunakan itu juga analisis kan? Pembuktian. Bahkan aku belum tanya loh, apostrofi itu dan apa fungsinya, penggunaannya di mana. Belum sampai Contohnya ke situ, apa? belum kudalami. Contohnya apostrofi itu digunakan dalam kalimat seperti apa? Belum ke sana loh kita justru, Dafar. Ya sis Mina, kita baca Amsal aja. Mina, coba kau baca komentar dari Paus Katolik Manusia Berdosa di bawah ya. Protestan Emang ini. ini kualitas Protestan kok nggak jauh dari selangkangan gimana? Iya, najis. Otaknya di situ aja terus. Protestan, otak selangkangan. Dafar, saya ulangi sekali lagi ya bro. Saya ulangi sekali lagi ya bro sama kamu ya bro ya. Kita tidak ad hominem di sini, oke? Secara akademisi bro, secara akademisi. Kalau kau masih tetap konsisten menggunakan yang namanya harus ada data analisis, kau tidak mengeluarkan satu data analisis sedikit pun dari para kritik teks. Dia sudah bantu tadi SSCM, ya. Kamu nggak ada yang buka, oke nggak apa-apa. Itu padahal dari Protestan juga yang sering sekali itu berkeliaran di podcast dan bahkan diundang juga di universitas. Bro Dafar, kau menganalisis secara dirimu pribadi dan tidak mengambil misalkan contoh, misalkan dari siapa, misalnya dari sini di kalimat Kisah Rasul 9:31 menurut dia ketika sudah diiniin gitu, itu namanya data analisis. Kau tidak menganalisis, kau tidak membawa dari analisis seperti itu. Justru kau yang kesana kemari dan sekarang kau mau playing victim. Kau ini laki-laki atau gimana? Kau ganti kelamin aja lah bro. Saya yang cewek aja dari tadi diam, si Roma yang cewek aja diam. Kau sendiri yang cengeng di sini. Buka mulutmu lagi. Apa tadi? Apa tuh? Buka mic-mu gitu. Bicara kau sini. Laki-laki kok cengeng. Buka mic-nya. Udah. Oke, tadi coba ya saya tunjukkan data kamus terjemahan. Data apa lagi lah kau ini? Data analisis ya. Data analisa dari seseorang yang sudah Ngapain menganalisa Kisah Rasul 9:31. Anjrit, data yang dibawa si bro tadi itu sudah memasukkan kesimpulan dia ke dalam data gitu kan. Nah ini. Data analisa seseorang yang sudah menganalisa Kisah Rasul 9:31. Bawa data sini konsisten dengan apa yang bilang. Konsisten. Udahlah, nggak bisa nih.
dilanjutkan. Konsisten dengan kau katakan. Oke, Harus lu menang, dari Nina. data Lu menang, analisa. Nina. Lu menang. Oke, lu menang karena Anda sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi, Apa yang tidak pantas ku katakan? oke. Apa? Apa yang tidak pantas ku katakan? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau itu memang kata-kata pantas untuk Apakah kata Katolik, nggak konsisten masalah. itu tidak pantas? Nah, framing lagi Katolik. Alumni Universitas Tarumanegara, Kata-kata yang tidak alumni pantas S2. kau ucapkan. Coba, kata-kata apa yang- harus ilmiah, harus sedikit Bentar. berkualitas dikit, alumni S2 Universitas Tarumanegara. Boleh ya, aku turun Gitu. aja ya teman-teman ya. Ngeri kali Untar ini, alumni Untar. Siapa alumni Biar Untar di kalian sini? menang, Coba. kalian lebih pintar, kalian Iya adalah memang, secara Protestan itu biblical. bodong. Memang. Ini aja, Pio, bro, Pio. Pio, bentar. Udah. Pio, bentar. Gini bro, tadi kan kamu bertanya sama saya apakah yang sudah dibawa sama Pio itu sudah Ini dianalisis Nina atau mau tidak? mau diskusi satu-satu di Ya, room saya. dengar dulu bro. Kau kan minta sama saya, kau tanya sama saya, Mina, menurut kamu itu sudah ada data analisis tidak? Menurut kamu begitu kepada saya. Terus saya tantang kamu untuk memberikan apa? Konsisten. Kau berikanlah data yang sudah dianalisis, kisah Rasul 9 ayat 31. Entah dari siapa yang sang kritik teks yang kamu Kamu bawa. jangan data lari-lari. analisisnya. Apostrof itu juga tadi belum. Enggak belum lari-lari. Ini tuntas. pada porosnya saya bicara. Silakan, Nggak sehat. Kalau misalkan mau nanti jam berapa jam? Loh, jangan mau sekarang aja bawa data. Udah selesai kau, Jam udah berapa? selesai. Saya tunggu Sekarang satu selesai. aja. Saya Ngapain tunggu jam satu lagi? aja orang Katolik yang bisa diajak diskusi. Kalau seperti Sekarang ini tidak bisa. sekarang aja. Kamu bukalah data Enggak, yang nanti membenarkan Nina posisi kamu dari pendapat kritik jam 5. teks. Saya mau makan Udah. siang. Jangan jam 5 sekarang. Jam 5 Nina. Saya nggak mau, Head to head ya. saya nggak mau. Saya Saya buka. nggak mau. Oh, Saya nggak nggak bisa, mau. nggak bisa. Sekarang. Bentar dulu. Karena diskusi kalian tidak sehat. Sekarang saya nggak mau nanti atau jam 5 jam 6 saya nggak mau. Sekarang kamu bawa data ya yang membenarkan pendapatmu itu dari kritik teks yang sudah pernah mengkritik teksnya ya, kisah Rasul 9:31. Sekarang Ingat, Sismina, ingat Amsal menyatakan apa? Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ya kan Sismina, benar gak? iya, makanya itu kan dia mau konsisten Iya. dengan secara akademis. Kau bawalah satu pendapat dari para kritik teks